Jun Changqiao menyela. Kaisar Iblis Surgawi tiba-tiba menyerang, dan seluruh proses terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tanpa meninggalkan kesempatan untuk menghindar sama sekali. Ini sudah berakhir. Ini adalah pikiran pertama Gou Sheng. Sejak bertransmigrasi, dia telah mengalami badai dan ombak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah satu-satunya saat dia mencium aroma kematian yang paling kuat. Saya belum menyelesaikan misi utama, saya belum membangun fondasi yang baik untuk anak saya, dan saya akan mati seperti ini. Mungkin masih ada obsesi, atau mungkin itu adalah keinginan naluriah untuk bertahan hidup, tetapi ketika energi gelap menghancurkan kehampaan dan hendak menyerang, Jun Changqiao berteriak dalam hatinya, "Kakak monyet, selamatkan aku." Boom, tiba-tiba, puncak gunung meledak. Energi iblis yang mengerikan meledak, dan ruang itu berangsur-angsur runtuh dan runtuh, seolah-olah berubah menjadi lubang hitam. Jun, Patriark, wakil pemimpin Peng dan petinggi lainnya berseru serempak, sampai mereka merasakan kekuatan yang mengerikan, dan kesedihan di hati mereka digantikan oleh gemetar. Kaisar Iblis Surgawi sangat menakutkan. Gu Tianxing berdiri di tempatnya, mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun Jun Changqiao telah mencuri banyak hal darinya, dia tetaplah Patriark Goua, dan bagaimanapun juga dia menganggapnya orang baik. Sekarang dia terbunuh di depannya, sulit untuk diterima. Saya minta maaf. Kaisar Iblis Surgawi berkata, aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik dan menghancurkan sistem luar angkasa di duniamu. Tidak hanya tidak ada ketulusan dalam permintaan maafnya, tetapi dia juga dengan sengaja memamerkan kekuatannya, seolah-olah memberitahu Gu Tianxing bahwa jika dia tidak bekerja sama, dia akan berakhir seperti Patriark Sekte sepanjang masa. Kamu sudah keterlaluan. Gu Tianxing tidak bisa lagi menahan amarahnya. Aku datang untuk bertarung sedikit tiba-tiba kali ini. Yah, aku akan memberi pemimpin Gu sebulan untuk memikirkannya. Saya harap pada saat itu, Anda dan makhluk-makhluk alam surgawi dapat memberi saya jawaban yang memuaskan. Dengan kekuatan Kaisar Iblis Surgawi, dia dapat dengan mudah menaklukkan alam surgawi, tetapi dia masih memilih cara yang paling lembut. Lagi pula, tujuannya adalah untuk menguasai seluruh alam semesta bagian atas, bukan untuk menekannya dengan cara berdarah, kecuali pihak lain tidak bekerja sama, seperti mantan alam Suanyuan. Setelah Kaisar Iblis Surgawi selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Tiba-tiba, suara dingin datang dari lubang hitam yang kesal. Tidak ada emosi dalam kata-katanya, juga tidak ada musik latar. Hanya dengan beberapa kata, suasana langsung berubah menjadi ekstrim. Jika seseorang menggambarkannya dalam satu kata, itu akan mendominasi. Kaisar Iblis Surgawi berhenti dan melihat ke atas dengan terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka akan mendengar suara seperti itu. Gu Tianxing, wakil pemimpin aliansi Peng, dan yang lainnya juga menoleh dengan tidak percaya. Mereka berpikir dalam hati, dia tidak mati. Betul sekali. Jun Changqiao tidak mati. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dari lubang hitam selangkah demi selangkah. Dia mengenakan rok kulit harimau berwarna kuning muda dan rambut hitamnya yang halus bercabang. Kaisar Iblis Surgawi menjadi waspada. Meskipun orang ini terlihat dalam keadaan menyesal, aura yang dia pancarkan sangat aneh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah dibombardir oleh pukulan mematikannya. Kaisar Iblis Surgawi mengangkat tangannya lagi, memadatkan energi hitam yang sepertinya datang dari kedalaman alam semesta. Aku terlalu berbelas kasih barusan. Aduk, sinar kegelapan yang kuat ditembakkan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang pertama kali. Jelas, itu ingin membunuh orang yang sengaja memprovokasi itu. Dia menyatakan sekali lagi, Kaisar Iblis Surgawi tidak datang ke alam surga untuk Jun Changqiao. Karena di matanya, orang ini dan sekte sepanjang masa tidak layak disebut. Ketika final dimulai, lebih dari 80 anak angkat sudah cukup untuk menghadapinya. Namun, karena dia ditakdirkan untuk bertemu dengannya dan telah berulang kali membuatnya marah, dia mungkin juga memusnahkannya. Ini bukan arogansi, ini adalah kekuatan sejati. Jika Jun Changqiao tidak mengaktifkan kartu truf keduanya pada saat kritis, dia pasti sudah tamat sejak lama. Apa kartu truf kedua? Temukan seseorang untuk memperjuangkannya. Setelah menderita pukulan fatal, Jun Changqiao tidak mengubah orangnya, tetapi jiwanya. Yang mengendalikan tubuhnya adalah Raja Kera. Raja Kera ini bukanlah Raja Kera dari kumpulan Sage Agung. Dia adalah jiwa pahlawan tingkat SSS dari alam rahasia surgawi. Nama lengkapnya adalah Sun Wukong, Sage Agung yang menyamai surga dari gua tirai Gunung Huaguo di bangsa Aolai dari benua surgawi timur. Apa yang sedang terjadi? Semuanya dimulai ketika Jun Changqiao menghadapi kematian tertentu. Pada saat itu, dia berteriak dalam hatinya dengan enggan. Di dinding mitos alam rahasia Sky Might,
kera yang memegang tongkat berkedip dan berubah menjadi aliran cahaya yang menembus alam rahasia, melalui pesawat, dan mengalir ke ruang di antara alisnya. Terus terang, kali ini, bukan Set Sage hebat yang datang untuk menyelamatkan situasi, tetapi jiwa pahlawan mitos di alam rahasia langit mungkin. Apa alasan yang membuat Gou Sheng menggerakkan jiwa pahlawan di saat kritis? Jangan khawatir, saya akan menjelaskannya setelah pertarungan. Jika saya tidak menjelaskan, itu berarti saya sudah lupa. Tidak perlu mengingatkan saya. Bahkan jika saya menyebutkannya, saya terlalu malas untuk menjelaskannya. Wosh, energi gelap gulita meledak, dan runtuhnya ruang menjadi lebih serius. Jun Wukong berdiri dengan kepala menunduk, menutup mata terhadap kekuatan kekerasan yang menyerangnya. Dia bahkan punya waktu untuk berbicara pada dirinya sendiri, di mana mahkota emas ungu sayap Phoenix saya? Di mana armor emas saya? Di mana sepatu berjalan akar Lotus Cloud saya? Petik 2. Jiwa Jun Changqiao masih ada di tubuhnya, jadi dia memilih untuk tetap diam. Lupakan. Raja Kera tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya, yang menolak untuk menerima langit dan bumi, penuh dengan semangat juang. Segera, dia menepuk telinganya dengan satu tangan dan tiba-tiba mengeluarkan benda cahaya keemasan, menyapunya ke arah cahaya hitam pekat yang mengalir ke arahnya. Wosh wosh, wosh wosh. Langit dan bumi bergetar, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Boom! Engah, engah, engah. Wakil pemimpin Peng dan yang lainnya, yang berada di Liga Bintang dan Laut, tiba-tiba terganggu oleh aura yang sangat kejam. Mereka tidak bisa menekan darah yang mendidih dan menyemburkannya. Mereka bahkan terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Gu Tianxing masih bisa bertahan, tapi wajahnya sangat jelek. Di atas kubah surga, retakan seperti parit alami muncul. Iblis Ki yang sangat kuat ditekan oleh kekuatan lain sampai benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Gu Tianxing dan yang lainnya menjadi tenang dan melihat dengan ekspresi terkejut. Mereka melihat Jun Patriark berdiri di depan Kaisar Iblis, dan cahaya keemasan di tangannya meluas ke dahi Kaisar Iblis. Cahaya yang mengalir secara bertahap melemah, dan penampilan asli Kaisar Iblis muncul. Bentuk tongkat. Kedua tongkat itu dibungkus dengan potongan emas, dan bagian tengahnya mirip dengan besi hitam. Ada pola naga dan karakter segel Phoenix yang terukir di atasnya, Ruyi Jingubang, 13.500 kg. Kaisar Iblis, yang menempel di dahinya, berdiri di sana dengan linglung. Terutama ketika dia merasakan aura dingin, matanya berangsur-angsur dipenuhi kengerian. Kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Jun Wukong menepuk bagian bawah senjata seperti serangan telapak tangan. Bang Jinggu segera diresapi dengan kekuatan ledakan dan tiba-tiba bergegas ke depan, dengan kejam menusuk dahi Kaisar Iblis. Pembaca, bos besar terakhir sebelum akhir hanya di level ini. Bang, pada saat ini, Kaisar Iblis, yang dahinya tertusuk, tiba-tiba meledak di tempat. Tidak ada darah, tidak ada daging, dan tidak ada tulang. Sebaliknya, itu berubah menjadi atribut hitam di seluruh langit dan secara bertahap menghilang. Anak laki-laki, aku akan mengingatmu. Suara suram bergema di langit dan menjadi semakin lemah. Gu Tianxing dan yang lainnya langsung menyadari bahwa Kaisar Iblis yang datang ke alam surga bukanlah Kaisar Iblis yang sebenarnya, tetapi seorang doppelganger. Celepuk. Tiba-tiba terdengar suara jatuh. Jun Changqiao, yang masih perkasa dan luar biasa beberapa saat yang lalu, terbaring di tanah seperti lumpur. Matanya berguling dan busa putih keluar dari sudut mulutnya. Tangannya meringkuk dan gemetar hebat, seolah-olah dia sedang mengalami serangan epilepsi. Berpura-pura menjadi yang paling kejam, menderita efek samping yang paling kejam. Yang terkuat sepanjang masa, hukum kedua Gou Sheng. Kaisar Iblis Langit dikalahkan. Dia dikalahkan dengan sangat lugas, dan dia bahkan tidak berjuang. Sayangnya, dilihat dari runtuhnya tubuh, bukan tubuh asli yang mati, tetapi tiruan. Namun, Gu Tianxing dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Jika itu benar-benar tiruan dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bukankah tubuh aslinya dapat menghancurkan langit, bumi, dan udara? Kaisar Iblis Langit, Wakil Presiden Peng menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, seberapa kuat dia? Aku tidak tahu. Penatua Agung menjadi tenang, memandang Jun Changqiao yang tidak sadarkan diri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya tahu bahwa Jun Patriark benar-benar tak terduga. Begitu pernyataan ini dibuat, semua orang setuju. Terutama ketika mereka mengingat adegan klon Kaisar Iblis Langit dibunuh dengan tongkat, kejutan di hati mereka menjadi lebih kuat. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Tidak. Ini dilakukan oleh dewa. Ketika Kaisar Iblis Langit datang ke alam penyeberangan surga, dia menekan Gu Tianxing dan yang lainnya dengan auranya,
yang cukup untuk menunjukkan bahwa bahkan klon memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi dia dibunuh oleh Jun Changqiao dengan satu tongkat. Adegan itu sangat mengejutkan. Belum lagi yang lainnya. Begitu berita itu menyebar ke alam semesta bagian atas, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar. Namun, semakin menyenangkan Jun Changqiao berpura-pura menjadi sesuatu, semakin menyedihkan kejangnya saat ini. Di dunia seni bela diri, tidak mungkin untuk melarang curang, menggunakan cheat, dan berkelahi atas nama orang lain, tetapi karena dia telah memperoleh kekuatan yang tidak sesuai dengan wilayahnya, dia harus membayar harganya. Ini adalah hukum dunia seni bela diri. Apa yang kamu tunggu? Gu Tianxing berteriak, cepat dan bawa Jun Patriark kembali. Desir, desir. Adegan berubah, dan Wakil Presiden Peng dan yang lainnya membawa Jun Changqiao kembali ke Liga Bintang dan Laut. Busa putih berterbangan kemana-mana, dan wajahnya masih berkedut. Itu sangat memuaskan. Berderak, pintu yang tertutup terbuka, dan Sun Wukong keluar dengan jas putih lagi. Dia mengerutkan kening, tampak seperti seorang dokter yang berkata, maaf, kami sudah mencoba yang terbaik. Bagaimana itu? Rose of Flowers buru-buru bertanya. Sun Wukong berkata, situasi Patriark tidak terlalu optimis. Rose of Flowers menekan kepanikannya dan bertanya, bisakah kita masuk? Tentu. Sun Wukong melepas topengnya dan menatap ke langit. Dengan air mata di matanya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Itu semua karena keterampilan medisku tidak cukup baik. Di luar halaman, Liu Wanshi berjongkok di tanah dan menangis. Saat dia menangis, dia menambahkan uang kertas ke dalam anglo dan terisak, Patriark, aku akan selalu berdoa untukmu sampai kamu aman dan sehat. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya pesimis. Ledakan. Di luar halaman, Ye Xingchen meninju batang pohon, matanya hampir keluar dari rongganya. Kaisar Iblis Surgawi, tunggu saja. Dia diam-diam bersumpah bahwa jika sesuatu terjadi pada Patriark, dia akan mengingat kebencian ini sampai hari dia menjadi cukup kuat untuk secara pribadi membunuh orang itu dan menghibur jiwa Patriark di surga. Di bangsal yang luas, Jun Changqiao berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Jarang sekali dia tidak memiliki tampang nakal yang pantas untuk dipukul. Sebaliknya, dari sudut pandang Kuyu, dia tampak sangat dewasa dan jantan. Kaisar Iblis Surgawi tidak datang untukmu. Mengapa kamu harus membelanya? Rose of Flowers duduk di sebelahnya dan meletakkan tangannya di tangannya. Nada suaranya sedih dan sedikit mencela. Dodo kecil, para pembaca itu tidak mengerti kamu. Mereka terus memfitnah dan mengejekmu. Aku tahu kamu memiliki kepahitan yang tak terkatakan di hatimu, tapi kamu tidak bisa membuktikan dirimu dengan cara bunuh diri. Mawar bunga berkata, Jun Changqiao berbaring tak bergerak di tempat tidur seperti sayuran. Dari situasi saat ini, efek samping dari kesurupan level mitos Monkey King di Arcana Land jauh lebih besar daripada menggunakan kartu truf seperti Hard to Keep Away. Itu jauh lebih besar. Jun Changqiao koma selama lebih dari setengah bulan dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Selama periode ini, Rose of Flowers merawatnya dengan cermat, hanya berharap dia bisa membuka matanya dan bangun. Di aula utama, Ryu Sinan, Gong Sun Ho, dan pejabat tinggi lainnya berkumpul. Karena semua orang mengerutkan kening, suasananya sangat menyedihkan. Setiap orang, Penatua Wei berkata, Patriark terluka dan dalam keadaan koma. Kita harus menjaga sekte dengan baik dan tidak membuat kesalahan. Iya, semua orang mengangguk. Haruskah kita bertanya pada Master Liga Gu lagi, kata Ryu Sinan. Ayahku bilang begitu. Gu Zhaoxi berkata dengan getir, tidak ada yang bisa kulakukan. Setelah Jun Changqiao dibawa kembali ke Liga Bintang dan Laut, Gu Tianxing secara pribadi mendiagnosisnya. Kesimpulannya adalah tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Adapun mengapa dia koma, tidak jelas. Tepatnya, Gou Sheng tidak sakit. Itu adalah efek samping dari koma. Misalnya, ketika dia menggunakan Hard to Keep Away, dia harus absen selama 1 atau 2 tahun. Bahkan dokter terbaik di dunia pun tidak akan mampu menyembuhkannya. Jun Changqiao tidak bangun untuk waktu yang lama. Udara di atas sekte sepanjang masa secara bertahap menjadi menindas. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan para murid adalah berkultivasi dengan gila dan putus asa. Menjadi lebih kuat, bunuh Kaisar Iblis Surgawi dan balas dendam Patriark. Sekte sepanjang masa memiliki budaya kultivasi yang kuat untuk memulai. Sekarang Jun Changqiao dalam keadaan koma, suasana sekali lagi di secara ekstrim. Saat itu, Ye Xingchen dibunuh oleh permaisuri Ling Yao. Setelah dilahirkan kembali, ia berkultivasi dengan hati yang penuh kebencian. Sekarang, para murid dan eselon atas semuanya adalah Ye Xingchen. Semua orang adalah Kaisar Malam. Batuk, suatu malam,
Ada batuk. Jun Changqiao, yang telah berbaring di tempat tidur selama sebulan penuh, akhirnya perlahan membuka matanya. Rasa sakit yang hebat langsung melonjak ke lautan kesadarannya. Dia ingin mengangkat tangannya, tetapi menemukan bahwa itu ditekan. Rose of Flowers, yang berbaring di atasnya, merasakannya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat kelopak mata Jun Changqiao bergerak. Rasa kantuknya hilang. Dia dengan senang hati berkata, "Suami sudah bangun." Suaranya membelah malam yang sunyi. Para murid di luar halaman menjadi liar dengan sukacita. Patriark sudah bangun. Patriark sudah bangun. Liu Wanshi dan Yao Mengying berteriak gembira saat mereka menanggalkan pakaian duka di tubuh mereka. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Jun Changqiao, yang sedang berbaring di tempat tidur, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Sun Wukong mengambil kembali peralatan medis dan berkata dengan bingung, tubuh Patriark baik-baik saja. Tidak ada yang salah sama sekali. Lalu kenapa kamu terus berbicara sendiri? Mawar bunga bertanya. Jun Changqiao sudah bangun selama beberapa jam. Dia telah berada di sisinya sepanjang waktu, tetapi dia terus mengulangi 3 kalimat. Mungkin, Sun Wukong berkata, otaknya terstimulasi. Dia belum pulih. Aku ingat. Jun Changqiao tiba-tiba berdiri dan menamparkan dahinya. Saya petapa agung setara dengan surga, Sun Wukong. Saya tinggal di gua tirai gunung-gunung Huaguo di Aolai. Saya ingin berjuang menuju pengadilan surgawi. Saya ingin menjadi Kaisar Giok. Para murid terdiam. Bukankah ini pendiri sekte kami sepanjang masa? Sepertinya Patriark benar-benar terstimulasi. Itu sebabnya dia berbicara omong kosong. Kaisar Giok tua. Jun Changqiao melompat turun dari tempat tidur dan meraung, tunggu sampai aku mengumpulkan pasukan dan berjuang menuju pengadilan surgawi. Aku akan menghancurkan istana Ling Qiaomu. Sistem berkata, sudah berakhir. Tuan rumah benar-benar gila. Hanya ia yang tahu bahwa Raja Kera memiliki tuan rumah dan memberinya kekuatan tempur yang mengerikan. Namun, setelah melepaskan hubungan, jiwa tidak dapat menanggung beban yang tinggi dan menyebabkan reaksi yang serius. Akibatnya, dia menggantikan dirinya sebagai Great Sage. Beberapa orang mungkin tidak mengerti. Dengan kata lain, jika orang yang memiliki tubuh itu adalah jiwa kepahlawanan Xiang Yu, Jun Changqiao mungkin akan mengangkat pedang ke lehernya dan berteriak, meskipun aku sudah mati, aku masih hegemon Chu Barat. Siapa yang mengira bahwa Jun Changqiao akan memiliki efek samping yang mengerikan setelah mempekerjakan pemain pengganti? Kegilaan macam apa ini? Dia membayangkan dirinya sebagai Great Sage, Heavens Equal setiap hari dan berpikir tentang bagaimana melawan pengadilan surgawi setiap hari. Satu-satunya hal yang normal adalah dia tidak menggaruk kepalanya seperti Raja Kera. Kalau tidak, akan mudah untuk curiga bahwa dia kerasukan. Dia tidak kerasukan. Hanya saja efek sampingnya adalah dia menjadi gila. Mungkin Raja Kera meninggalkan ingatannya di benak Gou Seng ketika dia bertarung untuknya, jadi dia bertingkah aneh setelah bangun tidur. Apa yang harus kita lakukan? Ryu Sinan dan yang lainnya berdiri di aula dan melihat Patriark yang berbaring di kursi, tampak seperti dia yang mengendalikan hidupnya sendiri. Kekhawatiran di wajah mereka tumbuh. Mendesah. Penatua Wei menghela nafas. Semuanya baik-baik saja, tetapi dia tiba-tiba menjadi gila. Setiap orang. Rose of Flowers masuk dan berkata, Yuan Gongzi akan bertanggung jawab atas segalanya untuk saat ini. Iya, para tetua buru-buru menangkupkan tangan mereka. Patriark gila, tetapi istri Patriark masih di sini, jadi semua orang akan mengikuti jejaknya. Suamiku, Rose of Flowers menarik Jun Changqiao keluar dari aula dan berkata, aku akan membawamu ke pengadilan surgawi. Pada saat ini, dia bisa saja mengambil alih manajemen sekte, tetapi dia menyerahkannya kepada Yuan Feng karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawatnya. Astaga, Gou Seng melepaskan tangannya dan berteriak, monster, jangan panggil aku suami. Semua orang terdiam. Patriark benar-benar gila. Dia bahkan memperlakukan istrinya sebagai monster. Penatua Wei berpikir tanpa daya, Patriark agak lambat dalam hal hubungan. Sekarang dia gila, saya khawatir tidak ada obatnya. Jun Changqiao sudah gila, tapi hidup harus terus berjalan. Oleh karena itu, sekte sepanjang masa untuk sementara dikelola oleh Yuan Gongzi. Berbagai puncak dan aula masih beroperasi dengan tertib. Semakin banyak murid mengandalkan alam rahasia Tianji untuk menerobos, dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat. Di ruang terbuka di luar aula formasi Arai, beberapa kapal perang langit berbintang yang baru dibangun mulai terbang, dan hasilnya cukup bagus. Aduk, di dalam War Cavalry Hall, kapal perang Diablo sedang menjalani pelatihan rutin.
Karena peningkatan konstan dalam kinerja mereka, kekuatan tempur mereka meningkat dari hari ke hari. Desir, desir. Tiba-tiba, sebuah mekanisme terbang ke atas dan ke bawah, dan bahkan melakukan rotasi yang sulit di udara. Itu adalah keberadaan yang paling mempesona di alam semesta Diablo. Setelah beberapa saat, Meshia mendarat, dan cahaya yang mengalir melemah. Kamera memperbesar bagian belakang mekanisme dengan angka 66 terukir di atasnya. Retakan. Palka dibuka. Jingzi melompat turun dengan anggun. Dia melemparkan helm ke junior di sebelahnya dan dengan terampil mengambil sapu toilet. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk mengingatkannya, semuanya normal. Tidak perlu perawatan untuk saat ini. Kakak Jing yang magang senior luar biasa. Sayangnya kita harus belajar selama beberapa tahun hanya untuk melakukan pemintalan di udara. Tentu saja, kakak senior Jing adalah pilot generasi pertama Meshia nomor 66. Dia pasti yang terbaik dalam hal piloting. Petik 2. Setelah berjalan keluar dari aula kavaleri perang, Jingzi berhenti dan mendengarkan teman-temannya berbicara tentang dia. Senyum bangga secara bertahap muncul di wajahnya. Dalam hal kekuatan, saya tidak sebaik kakak senior kedua dan yang lainnya. Dalam hal fotografi, saya tidak sebaik Li Tiantian. Namun, dalam hal mengemudikan mekanisme, Jingzi berani mengklaim bahwa dia adalah yang terbaik. Kakak Jing sangat baik. Mengapa dia harus membersihkan toilet? Saya mendengar bahwa dia dengan sengaja memalsukan cederanya dan dihukum oleh patriark untuk membersihkan toilet. Tekniknya tidak buruk, sebanding dengan kakak senior Mao. Seperti yang diharapkan, emas bersinar bahkan di toilet. Saudara-saudara junior melihat ke belakang Jingzi saat dia berangsur-angsur menghilang ke kejauhan. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Di aula penempaan, satu set baju besi baru diproduksi satu demi satu. Fan Yezi membelai peralatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk ditempa. Wajahnya yang lesu dipenuhi dengan kelegaan. Aula tersibuk di sekte sepanjang masa jelas merupakan aula pil, aula arai, dan aula tempa. Ini karena mereka terus-menerus meneliti pil, Meshia, baju besi, dan bahan strategis lainnya. Jadi, selama bertahun-tahun, Hall Master Fan telah bekerja dengan intensitas tinggi. Jenggotnya hampir mencapai tanah. Wajahnya begitu kuyu sehingga tampak seperti dia akan mati. Faktanya, dengan produktivitas sekte sepanjang masa saat ini, itu lebih dari cukup untuk memperlengkapi para murid. Namun, dalam rencana Jun Changqiao, karena dia ingin menghancurkan dunia roh bintang dengan kekuatan mutlak, tidak realistis untuk mengandalkan satu sekte saja. Dia harus memobilisasi seluruh dunia abadi dan menggunakan semua kekuatan yang tersedia. Oleh karena itu, semua jenis bahan strategis sebenarnya dialokasikan ke berbagai klan. Dia tidak hanya mempersenjatai sekte. Dia juga harus mempersenjatai pesawat. Semuanya, jangan katakan bahwa saya mengambil aula untuk dengan sengaja memalsukan adegan itu. Karena close-up hari ini adalah untuk membuka jalan bagi pertunjukan yang lebih baik besok. Intinya adalah ketika Jun Changqiao membawa semua orang ke Star Spirit World, pemandangannya pasti sangat mengejutkan. Pasti sulit bagi pelukis untuk menangis. Itu harus mematuhi 3 hal, seniman bela diri, kapal perang, dan efek khusus. Pada saat itu, saya berharap semua orang akan beralih ke ponsel kelas atas yang baru terlebih dahulu untuk mencegahnya mogok. Di depan air terjun di Gunung Tulang Besi, Rose of Flowers berhenti dan menunjuk ke kediaman gua di dalam. Suamiku, ini adalah gua tirai air yang kamu bicarakan. Jun Changqiao telah berbicara tentang Gunung Huaguo dan gua tirai air dengan gila-gilaan, jadi dia memerintahkan Paige untuk membuatnya sesuai dengan tebakannya sendiri. Di sinilah masalahnya. Jun Changqiao menyebut nama itu dengan gila. Bagaimana dia bisa membuatnya begitu mirip? Karena di masa lalu, ketika dia bebas dan tidak ada hubungannya, Gou Sheng telah menceritakan kisah bunga mawar, seperti perjalanan ke barat dan penobatan para dewa, jadi dia tahu lebih banyak dalam aspek ini. Omong kosong. Jun Changqiao berkata, ini sama sekali bukan gua tirai air. Jangan menipuku. Meskipun orang ini berkata begitu, tubuhnya sangat jujur saat dia berjalan. Raja telah kembali. Raja telah kembali. Setelah melewati air terjun dan memasuki gua kediaman, sekelompok kera mengepungnya. Jangan tanya dari mana mereka berasal. Jika Anda bertanya, mereka adalah aktor yang dipilih secara pribadi oleh Hall Master Z dari Spirit Beast Hall untuk menemani istri patriark untuk berakting. Haha, anak-anak, aku sudah membuatmu menunggu lama. Jun Changqiao duduk di kursi dan menyilangkan satu kaki. Dia berkata dengan keras, bawakan aku anggur yang enak. Memukul, memukul. Guci mimpi mabuk tersusun rapi. Ketika segel dibuka,
bau alkohol memenuhi seluruh tempat tinggal gua, membuat orang ngiler. Datang, minumlah sepuasnya. Jun Changqiao yang gila benar-benar menempatkan dirinya pada posisi Great Sage, Heaven's Equal. Bahkan cara dia minum tampaknya tidak terkendali. Celepuk. Setelah 3 putaran minum, dia jatuh ke tanah mabuk. Penatua Niu melepas kulit monyetnya dan menangis. Nyonya, berapa lama kita harus bertindak? Sampai dia sadar, kata Rose of Flowers. Selanjutnya, kamu harus bertindak sebagai Great Sage, Demon King Bull, dan bertindak sebagai saudara angkat dengan suami kita, Rose of Flowers menginstruksikan. Ya, agak sulit untuk bertindak sebagai monyet, tetapi itu wajar untuk bertindak sebagai banteng. Malam hari, Jun Changqiao tidur di gua tirai air. Karena dia minum terlalu banyak, dengkurannya terdengar seperti guntur. Rose of Flowers datang dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Dia duduk di sebelahnya dan berbisik, suamiku, apakah Anda ingat bahwa pada malam pernikahan kami, saya tertidur saat membaca peringatan? Anda menutupi saya dengan selimut sebelum Anda bangun mabuk dan pergi. Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidur seperti kayu gelondongan. Rose of Flowers bersandar di tepi tempat tidur dan memegang dagunya dengan kedua tangan. Matanya bersinar dengan kilau masa lalu. Dia berkata, saya telah bertanya pada diri sendiri mengapa saya jatuh cinta padamu. Saya berpikir lama sebelum saya mengerti. Mungkin itu karena tindakan saya yang tidak disengaja hari itu. Aku tidak tahu apa bebanmu sehingga kamu harus mengembangkan sekte dengan sepenuh hati. Aku hanya tahu bahwa kamu telah menghindari perasaan, bahkan jika banyak orang salah memahamimu. Sekarang, seharusnya kau melepaskan bebanmu. Dan aku, pada titik ini, Rose of Flowers bangkit dan dengan lembut bersandar ke lengan Jun Changqiao. Dia berkata dengan lembut, sebagai istrimu, aku akan selalu berada di sisimu dan memerankan permainan yang riang dan tanpa beban untukmu. Rose of Flowers mulai membuat adegan untuk suaminya berdasarkan cerita yang dia dengar di masa lalu. Itu adalah adegan di mana dia tampak hidup dalam mimpi dan tidak perlu terburu-buru dalam kenyataan. Pada tahap ini, Jun Changqiao memiliki beban paling sedikit dan tanggung jawab paling sedikit. Dia menjalani hidupnya secara alami dan tidak terkendali. Plotnya tentu tidak bisa mengikuti versi asli dari Journey to the West. Bagaimanapun, sebagai protagonis, Sun Wukong tidak bisa melawan pengadilan surgawi dan Buddha. Pada akhirnya, dia ditekan di bawah Gunung Lima Jari. Sebagai penulis skenario, Rose of Flowers melakukan banyak perubahan pada plot. Dari awal hingga akhir, aktor Jun Changqiao selalu berada di lingkungan yang tidak terkendali. Sebagai contoh, Namo Amitabha. Di langit di atas Gunung Huaguo, Dunan, dengan kepalanya yang berkilau, sedang menyamar sebagai Buddha. Dia berkata, kamu monyet nakal, mengapa kamu tidak meletakkan pisau dagingmu? Ini adalah episode ke-8 Journey to the West, yang disutradarai dan ditulis oleh Rose of Flowers. Versi aslinya sesuai dengan plot setelah Sun Wukong mendatangkan malapetaka di pengadilan surgawi. Orang tua Tathagata, Jun Changqiao memegang tongkat kayu dan menunjuknya dengan marah. Jangan terlibat dalam perselisihan antara aku dan pengadilan surgawi. Dunan terdiam. Dia sementara ditarik untuk memainkan peran Buddha. Tidak ada skrip dan tidak ada baris. Dia harus bertindak sendiri di tempat. Apa yang harus saya lakukan? Dunan melolong dalam hatinya. Huff. Jun Changqiao memutar tongkat dan berkata dengan dingin, karena kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain, jangan tidak sopan padaku. Setelah mengatakan itu, dia melompat. Suara mendesing. Kekuatan roh sejati dituangkan ke dalam tongkat kayu. Energi yang kuat berkumpul dan menerobos udara. Monyet nakal, jangan membuat masalah. Dunan memukul telapak tangan di udara. Swastika berkedip. Menurut istri patriark, dia harus kalah, jadi dia berencana untuk melempar permainan. Namun, cetakan telapak tangan emas itu sangat rusak begitu menyentuh tongkat kayu. Kekuatan tongkat yang tersisa, yang membawa kekuatan ledakan, tidak berkurang. Wajah Dunan berubah. Ini sudah berakhir. Boom! Celepuk. Dunan jatuh dengan keras di kejauhan. Tanda tongkat merah tua muncul di wajahnya. Sebelum pingsan, dia tidak lupa mengeluarkan busa di mulutnya. Ini, bukan, akting. Mendesah. Mawar bunga menggelengkan kepalanya. Bawa dia pergi. Beberapa murid dengan cepat bergegas dan membawa aktor Buddha yang pingsan Dunan ke aula medis. Pada saat ini, itu dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Ada orang-orang yang bercosplay sebagai prajurit surgawi dan jenderal surgawi, serta Li Fei dan yang lainnya bercosplay sebagai 4 raja surgawi. Mereka semua adalah figuran yang diundang oleh Rose of Flowers. Namun, dalam proses akting,
Jun Changqiao habis-habisan dan mau tak mau dipukuli. Ai, Su Xiaomo menutupi wajahnya yang bengkak dan berkata, mengapa kekuatan patriark masih ada? Beberapa pertunjukan lagi dan kita semua akan mati, kata Li Fei. Tidak lama kemudian, Ye Xingchen, yang bercosplay sebagai Yang Jian, dibawa dengan Fang Tianhalbert. Wajahnya telah dipukuli sampai berada dalam mood untuk cinta, memaksa semua orang untuk menoleh dan berkata, itu mengerikan. Rose of Flowers memandu versi baru Journey to the West. Daripada mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan Jun Changqiao yang gila, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa para murid senior dipukuli sepanjang seluruh proses. Tentu saja, itu pasti tidak bisa hanya berkelahi. Pasti ada cinta dan benci. Dalam adegan Ken, Jun Changqiao berjongkok di atas batu di luar gua tirai air dan menggigit buah persik. Dia berkata, Nona, Anda salah orang. Saya bukan Joker. Rose of Flowers, yang bercosplay sebagai Zixia Fairy, menatapnya dengan kepahitan tersembunyi dan berkata, berapa lama kamu akan melarikan diri? Untuk apa aku lari? Lari dari perasaanmu. Saya ulangi, saya Sun Wukong, Sage Agung, setara surga, bukan Joker. Keluar dari sini dan berhenti menggangguku. Petik 2. Rose of Flowers tahu bahwa itu adalah akting dan suaminya sudah gila, tetapi air mata masih mengalir di pipinya. Seperti itulah pertunjukannya. Begitu juga kenyataannya. Mengapa Nyonya menangis? Dia terlalu tenggelam dalam peran itu. Para murid yang bersembunyi di hutan yang jauh berbisik. Pada saat yang sama, mereka mengagumi akting istri patriark. Raja, sapi tua, yang bercosplay sebagai monyet tua, berlari dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu akan menikahi peri Zixia. Kapan aku mengatakan itu? Tahun lalu. Omong kosong. Kenapa aku tidak ingat? Petik 2. Sapi tua menyerahkan pedang dan berkata, Raja berkata bahwa dia akan menikahi peri Zixia jika dia mengeluarkan pedang ungu dan hijau. Karena kamu memiliki pedang ungu dan hijauku, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bukan Joker. Mawar bunga berkata. Jun Changqiao mengabaikannya. Dia meraih pedang dengan satu tangan dan menariknya keluar dari sarungnya melawan sinar matahari. Dia tertegun dan berkata, kamu benar-benar menariknya keluar. Raja, sapi tua berkata, seorang raja tidak bercanda. Jun Changqiao melemparkan pedang ke tanah dan kembali ke gua tirai air sambil mengutuk. Sapi tua melihat ini dan buru-buru mengirim pesan, Nyonya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mempersiapkan pernikahan. Rose of Flowers menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, aku ingin menikah dengannya. Mulut sapi tua berkedut sedikit. Akting Madam sangat profesional. Pada hari yang sama, sekelompok monyet kecil mulai menghiasi gua tirai air untuk mempersiapkan adegan pernikahan Sage besar berikutnya. Mo kecil, Rose of Flowers berkata, suamiku sering mengatakan bahwa aktingmu sangat bagus. Su Xiaomo menggaruk kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Jadi, kata Rose of Flowers, kamu akan berperan sebagai Raja Iblis Banteng yang mencuri pengantin wanita di adegan berikutnya. Hah? Su Xiaomo tercengang. Ini naskahnya, kata Rose of Flowers. Su Xiaomo mengambil buklet dan membukanya untuk memahami bahwa dia tidak hanya harus memainkan peran Raja Iblis Banteng yang mencuri pengantin wanita, tetapi dia juga harus membunuh peri Zixia dalam pertempuran dengan Joker Bao. Ini adalah peran penjahat. Ini adalah ujian kemampuan akting. Apakah ada masalah? Pak, Su Xiaomo menutup naskah dan berkata dengan ekspresi serius, tidak masalah. Jingzi berani mengaku sebagai yang terbaik di antara para murid dalam mengoperasikan Mesya. Dalam akting, dia, Gou Sheng, juga berani mengaku sebagai yang terbaik di antara para murid. Tetapi, mencuri istri protagonis dan secara tidak sengaja membunuhnya, dia merasa seperti akan dipukuli. Tidak, tidak akan. Su Xiaomo menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Patriark adalah pria lurus. Dia pasti tidak mengerti perasaan antara pria dan wanita. Malam itu, adegan pernikahan Great Sage sedang berlangsung. Gua tirai air dihiasi dengan warna merah dan hijau. Para petinggi dan murid semua berkumpul untuk menunggu pengantin muncul. Su Xiaomo, yang berperan sebagai Raja Iblis Banteng, bersembunyi di kegelapan. Dia telah berakting di banyak adegan, tapi kali ini dia sedikit gugup. Telapak tangannya berkeringat. Sudah waktunya. Mari kita sambut pengantin pria. Jun Changqiao, yang mengenakan gaun pengantin merah cerah, ditarik oleh monyet. Ekspresinya seburuk mungkin. Jelas bahwa dia sangat menentang pernikahan. Mari kita sambut pengantin wanita. Ketika suara pembawa acara jatuh, semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat. Rose of Flowers berada di bidang penglihatan mereka.
Dia mengenakan mahkota burung phoenix dan kerudung merah di bahunya. Dia berjalan perlahan dengan cara yang indah. Dia biasanya tidak suka berdandan, tapi dia sudah sangat cantik. Sekarang dia memakai riasan merah, dia benar-benar cantik. Orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan kagum dengan kecantikan istri patriark yang tiada taranya. Cek, Jun Changqiao mendengus dingin, membungkuk ke langit dan bumi, pembawa acara, Tetua Wei, berteriak keras. Tunggu sebentar, pada saat ini, Su Xiaomo dengan cincin di hidungnya muncul. Dia berteriak dengan marah, saya keberatan dengan pernikahan ini. Dia harus mengakui bahwa keterampilan makeup sangat bagus. Dia benar-benar terlihat seperti Raja Iblis Banteng. Ada yang salah. Jun Changqiao berkata dengan hati-hati, mengapa dia mengubah penampilannya. Sebelumnya, Elder Ox telah memainkan peran sebagai Raja Iblis Banteng dan bahkan menjadi saudara angkat dengannya. Hari ini, Su Xiaomo terlihat sangat mirip, tetapi ada perbedaan yang jelas. Potong omong kosong. Raja Iblis Banteng berkata, peri Zixia adalah milikku. Jun Changqiao duduk di atas meja dan mengambil sebuah apel. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Kalimat ini langsung mengejutkan Su Xiaomo. Dia kemudian melihat istri patriark untuk meminta bantuan. Itu berarti plotnya salah. Bagaimana dia bisa bertindak? Bang! Pada saat ini, Rose of Flowers melemparkan mahkota Phoenix ke tanah dan menatap Jun Changqiao dengan kebencian. Joker, kamu terlalu tidak berperasaan. Silahkan. Jun Changqiao berkata dengan marah, aku sudah mengatakannya 10.000 kali. Aku bukan Joker. Rose of Flowers menggigit bibir merahnya, dan air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Pada saat itu, ekspresinya, matanya, dan bahkan gerakan tubuhnya yang paling halus ditampilkan dengan jelas. Para murid menganggap kemampuan akting sang istri sangat luar biasa. Hanya Tetua Wei dan Su Xiaomo yang tahu bahwa dia tidak berakting. Dia benar-benar menunjukkan emosinya. Karena di dalam atau di luar film, penampilan Jun Changqiao masih buruk. Oke, Rose of Flowers berkata dengan marah, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Rambutnya berkibar, begitu pula air matanya. Ini adalah adegan gerak lambat. Tidak ada tambahan dalam adegan itu, hanya Rose of Flowers dan Jun Changqiao. Hahaha, Su Xiaomo menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Permainan itu belum berakhir. Bahkan dengan risiko dipukuli, dia harus terus berakting. Namun, Gou Sheng cukup masuk akal. Dia tampaknya tidak berada di sini untuk merampok pernikahan. Sebagai gantinya, dia berubah menjadi pengawal dan mengikuti di belakang Rose of Flowers. Berhenti. Ketika dia hendak melangkah keluar dari gua tirai air, suara Jun Changqiao terdengar. Rose of Flowers berhenti dan merasa senang. Suami, apakah Anda ingin saya tinggal? Lepaskan jubahnya. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewanya dari Aolai. Celepuk. Penatua Wei jatuh langsung ke tanah. Patriark itu gila, tetapi karakternya yang pelit masih ada. Masalahnya adalah, bukankah seharusnya dia peduli dengan istrinya saat ini? Kenapa dia harus peduli dengan jubahnya? Tidak ada harapan. Penatua Wei berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar tidak ada harapan. Rose of Flowers berdiri di depan gua dan tidak berbicara lama. Air mata jatuh ke tanah satu per satu. Para petinggi dan murid merasa dirugikan dan dirugikan atas istri mereka. Jun Changqiao. Tiba-tiba, Rose of Flowers berbalik, merobek jubahnya, dan berkata dengan air mata, apakah aku tidak seberharga properti sewaan di hatimu? Su Xiaomo berkata pada dirinya sendiri, istriku bahkan menyebut namanya salah. Dia tidak salah memanggilnya. Pada saat ini, Rose of Flowers tidak menganggap dirinya sebagai peri Zixia, juga tidak menganggap Jun Changqiao sebagai Joker. Ledakan emosionalnya bukanlah sebuah akting. Aku selalu berharap kamu memiliki aku di hatimu, bahkan jika aku gila, tapi, Rose of Flowers tersenyum. Senyumnya menyedihkan dan berkata, aku salah. Aku terlalu banyak berpikir. Retakan. Jun Changqiao duduk di atas meja, mengunyah apel di mulutnya. Itu sangat manis. Tapi semakin dia mengunyah, semakin pahit rasanya, dan semakin dia mengunyah, semakin sakit hatinya. Faktanya, ketika Rose of Flowers berbalik dan pergi, pikiran Jun Changqiao semakin bingung. Dia tidak tahu mengapa. Saya lelah. Rose of Flowers melipat jubah dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata, saya berhenti. Dia tidak tersedak dengan isak tangis ketika dia mengucapkan 3 kata terakhir. Kedengarannya datar, seolah-olah dia telah benar-benar melepaskan beban di hatinya dan benar-benar sendirian. Retakan. Jun Changqiao menundukkan kepalanya dan menghancurkan apel di tangannya. Di kamera,
Bagian belakang Rose of Flowers berangsur-angsur memudar dan berangsur-angsur kabur, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Semua orang bingung. Mereka sekarang benar-benar tidak yakin apakah ini akting atau bukan, karena sutradara tidak berteriak cut. Su Xiaomo. Pada saat ini, Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan berteriak, tutup pintunya untukku. Su Xiaomo tercengang selama beberapa per 10 detik. Segera, dia bergegas ke pintu dan menutup dua pintu batu, berhasil mencegat istrinya yang akan menghilang. Jun Changqiao melompat turun dan membungkuk untuk mengambil mahkota Phoenix di tanah. Dia dengan mudah mengambil jubah itu dan berhenti di depan Rose of Flowers. Pertama, dia menepuk debu, lalu dengan lembut memakainya untuknya. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajahnya dan berkata dengan suara lembut dan rendah, kamu tidak diizinkan untuk berhenti sampai permainan selesai. Anda? Rose of Flowers berkata dengan terkejut, apakah kamu gila? Suara mendesing. Jun Changqiao langsung menjemputnya dan berjalan ke aula utama. Dia berkata, dalam drama yang kamu tulis, Joker dan Zixia Fairy harus memiliki akhir yang sempurna. Anak-anak, mainkan musiknya. Semua orang kembali sadar dan buru-buru memukul gong dan genderang. Sama seperti itu, Joker dan Zixia Fairy mengadakan pernikahan mereka dalam suasana yang menggembirakan. Ketika seluruh permainan berakhir dengan sukses, 3 kata, akhir permainan, secara bertahap muncul di layar, dan berbagai subtitle dari bawah ke atas ditampilkan satu persatu. Judul, Pernikahan Sage Agung dalam Perjalanan Baru ke Barat. Sutradara, Mawar Bunga. Penulis skenario, Mawar Bunga. Pemeran utama, Jun Changqiao, Joker, Rose of Flowers, Zixia Fairy. Pemeran, Wei Qingfeng. Pemimpin upacara, Su Xiaomo, Raja Iblis Banteng. Bintang tamu, Jing Zi, pembantu, Mao Xiaodao, pembantu. Pasca produksi, sampai jumpa di Jianghu. Lagu pembuka dan lagu penutup, See You in Jianghu. Produser, pembaca. Produser, Doraemon. PS, kisah cinta Jun Rose juga akan segera berakhir seperti plotnya. Sebenarnya, saya telah mengisyaratkan berkali-kali dalam teks bahwa Jun Changqiao harus menekan perasaannya demi mengembangkan sekte, dan bukan manusia besi sejati, tetapi selalu disalahartikan oleh Do Gei dan Dodo. Adapun kisah cinta antara Jun Changqiao dan Rose of Flowers, saya berharap dapat menulis perasaan yang progresif. Anda tidak boleh mengatakan bagus atau tidaknya, karena pena ada di tangan saya, seperti tiket ada di tangan Anda. Anda dapat memberikannya atau tidak, tetapi apakah Anda pikir saya peduli? Kakek, hitung tiketnya. Su Xiaomo sangat senang. Setelah bermain, dia tidak dipukuli. Bagaimanapun, dia berperan sebagai penjahat yang ingin mencuri istri protagonis. Dia pasti sedang mencari kematian. Pada akhirnya, Jun Changqiao tidak mengikuti naskah normal. Seperti Rose of Flowers, dia bertindak sebagai dirinya sendiri. Patriark tidak gila. Setelah pertunjukan, semua orang memikirkan pertanyaan ini. Pada saat itu, Su Xiaomo memainkan peran Raja Iblis Banteng untuk menghentikan istrinya pergi. Ketika Patriark memanggil nama Su Xiaomo, nada dan ekspresinya benar-benar normal. Saya gila. Di halaman yang penuh dengan mawar, Jun Changqiao menjelaskan, tapi aku bangun lagi. Kapan kamu bangun? Rose of Flowers menatapnya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam beberapa saat dan berkata, saat kamu meletakkan jubah dan berbalik untuk pergi. Rasa sakit, stimulasi saraf. Itu membuatnya keluar dari ingatan Raja Kera. Meskipun deskripsinya sangat sederhana, sebenarnya hanya dalam beberapa detik, drama batin Jun Changqiao dapat dijelaskan dalam satu bab. Terutama masa lalu dengan Rose of Flowers, melewati lautan kesadaran seperti klip film. Sebagai seorang pejuang, kecuali dia tidak ingin mengingat sesuatu, atau dia mengalami amnesia karena faktor-faktor tertentu, dia tidak akan lupa. Kenangan itu dilupakan di sudut, diam-diam menunggu simpul tertentu meletus dan memberitahu tuannya dengan keras bahwa beberapa hal tidak dapat dilupakan, atau bahkan terukir di hati. Jadi, dalam proses akting, Rose of Flowers meninggalkan identitas Zixia Fairy dan memulihkan dirinya, yang membantu Jun Changqiao berubah dari gila menjadi normal. Bisa juga dikatakan bahwa Jun Changqiao memiliki Rose of Flowers di hatinya. Ketika dia melihatnya meletakkan jubahnya dan pergi dengan air mata, ingatan dan emosi yang telah dia tekan akhirnya mengambil inisiatif dan pecah. Terima kasih. Jaga aku, mengerti aku. Selama periode kegilaan, Jun Changqiao mengingat kebaikan Rose of Flowers. Dia ingat untuk melindunginya siang dan malam, dan juga ingat untuk membuat permainan untuk dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar bisa tidak terkendali dan melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku punya motif egoisku sendiri.
Rose of Flowers memandangnya dan berkata, dia mengubah ceritamu dan memaksa cerita lain ke dalam naskah. Jun Changqiao telah berbicara tentang perjalanan ke barat, dan dia juga berbicara tentang perjalanan ke barat. Ini bisa dianggap sebagai karya asli dan kisah perjalanan ke barat. Namun, dia sengaja menambahkan plot tentang Joker dan peri Zixia. Keegoisan Rose of Flowers adalah untuk masuk ke dalam hidupnya menggunakan identitas Zixia Fairy. Bahkan pernikahan mereka sengaja diatur. Aku akan menulis sebuah adegan untukmu, dan aku akan menjadi pemeran utama wanita. Kembali di benua spiritas, pernikahan antara mereka berdua tidak lebih dari sebuah pertunjukan. Naskah Rose of Flowers masih berupa akting karena dia tahu itu tidak akan pernah terjadi dalam kenyataan. Adaptasinya cukup bagus. Jun Changqiao berkata, pecinta pada akhirnya akan menemukan jalan mereka bersama. Mawar bunga tersenyum. Itu bukan karena dia dipuji, tetapi karena dia berpikiran jernih. Tapi masih ada kemurungan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, karena sesempurna apapun sebuah drama, itu tetaplah sebuah sandiwara. Kembali ke kenyataan akan tetap normal. Hidup adalah permainan. Tidak ada kekurangan pemeran utama pria dan wanita, tidak ada kekurangan peran pendukung, dan tidak ada kekurangan adegan melodramatis. Jun Changqiao membungkuk dan berbisik di telinganya, saya masih kekurangan pemeran utama wanita dalam permainan saya. Apakah Anda ingin memainkannya? Senyum Rose of Flowers membeku, dan kemudian dia mundur beberapa langkah. Karena dia telah mendengar banyak cerita, dia bisa memahami beberapa kata profesional. Tetapi, Rose of Flowers berkata dengan tatapan curiga, apakah kamu Jun Changqiao? Tidak. Sistem meraung, dia tidak. Itu bisa mendengarkan hati tuan rumahnya, dan tidak akan pernah percaya bahwa Gou Sheng akan mengatakan kata-kata lembek seperti itu. Dan dia masih kekurangan pemeran utama wanita. Ini terlalu megah. Apakah dia diganti? Apakah dia kerasukan? Atau otaknya ditendang keledai? Seperti yang kamu katakan, aku lelah. Jun Changqiao maju 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku juga cukup lelah. Mengapa kita tidak meletakkan kartu kita di atas meja saja? Mendengar ini, Dorak, yang telah memperhatikan masalah emosional Gou Sheng sepanjang tahun, dan Feng Yichen saling berpelukan dengan penuh semangat. Air mata jatuh seperti hujan. Kita akan melihat bulan ketika awan terbuka. Ingat, Jun Changqiao maju selangkah lagi, meletakkan jarinya di dagu Rose of Flowers, dan berkata, dalam dramaku, kamu adalah pemeran utama wanita. Tidak, sistem meraung, di mana pisaunya? Aku akan membelah orang ini dan melihat jiwa macam apa yang ada di kepalanya. Petik 2. Ia tahu orang seperti apa Gou Sheng yang lebih baik daripada orang lain. Hari ini, dia tiba-tiba berubah menjadi presiden yang mendominasi, yang bertentangan dengan akal sehat. Terutama karena dia terus-menerus diejek sejak dia naik ke alam atas. Jika pengaturan pria lurus itu hilang, itu benar-benar akan menjadi bencana. Dengan kata lain, Jun Changqiao pasti tahu tentang pikiran batin sistem. Di masa lalu, dia pasti akan menyuruhnya nyah, tapi kali ini, dia tidak melawan, karena dia memperlakukannya sebagai udara, seolah-olah itu tidak ada. Halo, halo, napas Rose of Flowers sedikit cepat, dan dadanya naik turun. Apakah dia menyetujuinya? Apakah dia menerimanya? Tidak, tidak, aku terlalu gugup. Ini terlalu tiba-tiba, saya tidak bisa menerimanya. Di masa lalu, Jun Changqiao menyembunyikan perasaannya dan bertindak seperti orang bodoh. Rose of Flowers sudah terbiasa. Hari ini, dia tiba-tiba berubah menjadi presiden yang mendominasi. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengatasinya. Kakak, beri aku jawaban yang jujur. Begitu Jun Changqiao mengatakan ini, segera ada makna internal. Dia tidak berubah, dia juga tidak kerasukan. Sistem menegaskan, dia benar-benar Jun Changqiao. Saya, Rose of Flowers meletakkan tangannya di dadanya yang naik turun, mencoba mengendalikan emosinya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berubah menjadi gadis kecil yang pemalu. Aku bersedia menjadi pemeran utama wanita dalam dramamu. Ini jelas fantasi yang serius. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi romansa? Sistem meraung saat ditarik oleh Dorak dan Feng Yichen. Dalam perjalanan, mereka memukulinya satu demi satu dan memarahi, kamu terlalu banyak bicara. Lepaskan saya. Plotnya salah. Gayanya salah. Ini pasti mimpi. Ini pasti akting. Saya tidak gila. Mereka gila. Petik 2. Di halaman penuh mawar, Jun Changqiao dan Rose of Flowers sangat dekat satu sama lain. Yang satu tersenyum lembut, dan yang lain menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Gambar itu tampaknya membeku. Li Tianxiang, yang muncul dan menghilang seperti hantu, menangkap kamera.
Jun Changqiao mengangkat tangannya dan menggenggam kelima jarinya. Ketika saya selesai dengan hal-hal lain, saya akan mengadakan pernikahan besar untuk Anda dan membiarkan pembangkit tenaga listrik dari alam semesta atas menjadi saksi. Tidak perlu untuk itu. Rose of Flowers berkata, kami sudah menikah 2 kali. Itu hanya akting. Jun Chang tertawa. Apalagi, hanya pernikahan dengan uang di dalamnya yang bisa dianggap nyata. Rose of Flowers menutup mulutnya dan tertawa. Apakah kamu ingin menikah, atau kamu ingin uang? Desir. Jun Changqiao dengan lembut membawanya ke dalam pelukannya dan berkata, aku ingin keduanya. Dan anak kita, kelahiran, bulan purnama, anggur 100 hari, upacara kedewasaan, dan semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta atas yang telah mencapai alam pencarian kebenaran harus datang untuk memberi selamat kepada kita. Tak satu pun dari mereka bisa hilang. Suaranya tidak keras, hanya menggema di halaman. Namun, ketika Jun Changqiao mengatakannya, itu sepertinya mengandung makna mendalam dari Dao besar. Itu langsung menembus dunia abadi dan alam surga, berubah menjadi aliran cahaya padat yang terbang ke segala arah. Dalam sekejap, tidak peduli seberapa jauh atau seberapa jauh itu, selama pembangkit tenaga listrik menerobos ke alam pencarian kebenaran, hati mereka bergetar. Mereka semua memiliki perasaan aneh bahwa mereka akan segera menghadapi kesengsaraan. Ini adalah seorang peramal terkemuka berdiri dan berkata dengan ngeri, bencana kekayaan. Aura menindas yang berkumpul di atas sekte sepanjang masa akhirnya menghilang, karena patriark telah kembali normal dari kegilaannya. Proses pengobatan tidak dapat dipisahkan dari bunga mawar, juga tidak dapat dipisahkan dari penampilan sekelompok murid tingkat tinggi. Karena itu, Jun Changqiao mengadakan pertemuan pujian. Di rapat, dia mulai merenungkan dirinya sendiri. Kaisar Iblis tiba-tiba menyerang tanpa persiapan apapun. Jika bukan karena Raja Kera, dia pasti sudah mati. Sistem berkata, orang itu sepertinya ada di sini untuk membunuh tuan rumah. Aku pikir juga begitu. Meskipun Kaisar Iblis berulang kali menekankan bahwa dia datang ke alam surga untuk menantang Gu Tianxing, agak tidak masuk akal untuk membunuhnya hanya karena dia menyela. Mungkin juga dia tidak datang untukmu, tetapi di dalam hatinya, kamu hanya seekor semut yang bisa dibunuh sesuka hati. Sistem berkata. Kalimat ini menyakiti hati Jun Changqiao, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa tanpa Raja Kera, dia benar-benar semut di depan pria itu. Khususnya, itu hanya klon. Di alam bawah, di alam atas, Jun Changqiao telah bertemu banyak bos, tetapi hanya Kaisar Iblis yang memberinya perasaan bahwa dia tidak terkalahkan. Aku ingin membunuhnya dengan adil. Tidak mungkin. Sistemnya sangat langsung. Memang, sejauh menyangkut situasi saat ini, Jun Changqiao tidak bisa bersaing dengan Kaisar Iblis. Entah dia harus menggunakan cheat atau mencari seseorang untuk memperjuangkannya. Terlebih lagi, apakah itu cheat atau pengganti, harus ada waktu cooldown. Terakhir kali, Raja Kera muncul untuk menyelesaikannya. Apakah dia akan sangat beruntung lain kali? Apa yang bisa dilakukan tuan rumah? Sistem memberi saran, tetap rendah dan coba hindari ujung yang tajam. Mendesah. Jun Changqiao menggosok pelipisnya dan berkata, aku khawatir pria itu tidak akan memberiku kesempatan. Membunuh klon dengan tongkat sudah cukup untuk benar-benar berselisih dengan Kaisar Iblis. Karena pihak lain ingin membunuhnya, dia tidak akan memberinya waktu untuk berkembang. Penghancuran klon harus menyebabkan kerusakan pada tubuh utama. Tuan rumah harus memiliki kesempatan untuk bernafas. Sistem berkata. Jun Changqiao berkata, dia tidak punya bawahan. Sistem terdiam, agar tidak melibatkan alam surga. Jun Changqiao berdiri dan berkata, aku harus pergi secepat mungkin. Karena dia bisa bersembunyi di dunia abadi, bahkan jika dia menyinggung Kaisar Iblis Surgawi, dia tidak akan terlalu khawatir. Namun, Heaven Crossing World berbeda. Lagi pula, itu di Departemen Changyun. Keponakan, apakah kamu sudah bangun? Gu Tianxing berseru kaget di League of Stars and Seas Hall. Aku bangun. Jun Changqiao berkata, aku telah membuat paman khawatir. Dia tidak terlalu banyak berbasa-basi dan langsung memberitahunya tentang niatnya untuk pergi. Gu Tianxing mengerti bahwa dia tidak ingin melibatkan alam penyeberangan surga, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, apakah kamu pergi atau tidak, alam penyeberangan surga telah menjadi sasaran Kaisar Iblis Surgawi. Setidaknya 20 pesawat dalam sistem Changyun telah menerima surat tantangan Kaisar Iblis Surgawi pada saat yang sama. Dia ingin menaklukkan seluruh sistem Changyun. Tidak buruk. Jun Changqiao berkata, seperti yang diharapkan dari orang ambisius yang ingin mengubah struktur alam semesta. Selama kamu gila, Gu Tianxing berkata, 4 pesawat kelas 1 telah ditekan. Menurut ambisi orang itu,
alam penyeberangan surga juga akan hancur. Jun Changqiao mengerutkan kening. Dia tidak muak dengan keinginan Kaisar Iblis Surgawi untuk mendominasi alam semesta. Lagi pula, wajar jika orang ingin membuat prestasi besar di dunia. Namun, tidak disarankan untuk melakukannya dengan cara berdarah. Paman, Jun Changqiao berkata, ayo pergi bersama. Dia telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan dunia sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka pasif. Kali ini, dia ingin menyelamatkan alam semesta, tetapi kekuatannya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Dia hanya bisa memilih untuk menjalani kehidupan yang pengecut. Pada saat ini, aku, Jun Changqiao, mengakui bahwa aku tidak bisa menang. Bagaimana dengan masa depan? 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan menggertak seorang pemuda karena dia miskin. Pergi. Gu Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, kemana kita bisa pergi? Paman, selama kamu mau pergi, kata Jun Changqiao dengan ekspresi bermartabat, aku akan menyediakan tempat perlindungan teraman untukmu dan Bibi. Sebagai pesawat kelas 1 dari seri Changyun, Crossing Heaven Realm memiliki lebih banyak makhluk dan area daripada dunia abadi. Itu tidak dapat memuat semuanya, dan tidak ada begitu banyak sumber daya untuk disediakan. Namun, itu bisa cocok dengan pasangan Gu dan League of Stars and Seas. Putra, Gu Tianxing berdiri dan berjalan ke pintu. Dia melihat ke langit biru dan berkata, sudahkah aku memberitahumu tentang Gu Xuanyuan sebelumnya? Iya, dia adalah Master Realm dari alam Xuanyuan. Dia adalah kepercayaan dari alam Xuanyuan. Di hadapan Kaisar Iblis Surgawi, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia membela rumahnya dengan nyawanya. Pahlawan seperti itu, Jun Changqiao berkata, dia layak dihormati dunia. Namun, ketika Anda tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi putus asa, saya masih berharap Anda dapat mengambil langkah mundur. Bagaimanapun, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Aku tidak bisa. Gu Tianxing berbalik untuk menatapnya dan berkata, ini rumahku. Jun Changqiao terdiam. Dia tidak mencoba membujuknya lagi. Karena mata Paman Gu persis sama dengan mata Gu Xuanyuan. Beberapa orang akan mengatakan bahwa Jun Changqiao tidak mengerti arti rumah. Faktanya, dia memahaminya lebih baik daripada siapapun karena benua bintang jatuh telah runtuh di depannya. Kesedihan semacam itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Karena dia mengerti. Jadi, dia tidak mengatakannya. Putra, Gu Tianxing berkata, pernikahan Zhaoxi akan ditunda untuk sementara waktu. Bawa mereka dan pergi. Apakah kamu pikir aku akan pergi? Ibu Gu Xuanyuan muncul di luar aula. Melihat ini, Jun Changqiao pergi diam-diam. Dia tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, ketika dia turun gunung, dia melihat ke belakang dan melihat pasangan itu bersandar satu sama lain di luar aula. Mereka melihat ke langit bersama-sama dengan senyum iri di wajah mereka. Boom! Di ruang pelatihan sekte sepanjang masa, Jun Changqiao meninju mesin penguji. Matanya berkilat marah dan kesakitan. Dia ingin membantu Paman Gu. Dia ingin membantunya melintasi alam surga. Namun, pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan kekerasan bergema di ruangan itu. Suara itu bergema di seluruh sekte. Ye Xingchen duduk di bawah pohon, mengepalkan tinjunya. Sebagai seorang murid, dia bisa merasakan kemarahan dan keluhan patriark, tapi, dia hanya bisa merajuk. Cukup, Xiao Ziji bangkit dan berjalan ke belakang gunung. Mengolah, menjadi lebih kuat, mendesah. He Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte ceria itu hilang, yang berarti banyak orang muda telah pergi. Dia memahami rasa sakit patriark dengan sangat baik, tetapi dia tidak bisa membantu. Karena tidak peduli seberapa terkenalnya dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis Langit dengan kekuatannya saat ini. Kekuatan He Wudi tidak terletak di wilayahnya. Itu terletak pada kenyataan bahwa dia memiliki atribut langit dan bumi yang lebih tinggi. Dia secara bertahap bisa memahami tingkat seni bela diri yang lebih dalam. Namun, ada batasnya. Jika dia bisa berubah ke pesawat yang lebih tinggi dengan atribut langit dan bumi yang lebih kuat. Dia tidak berani terlalu kejam, tetapi dia bisa menghancurkan Kaisar Iblis Langit dengan satu jari. Hari berikutnya, Eternal berlabuh di luar League of Stars and Seas. Jun Changqiao tidak mengucapkan selamat tinggal pada pasangan Gu dan berjalan ke kokpit. Saudara laki-laki, saya ingin tinggal. Jangan hentikan aku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Gu Zhaoxi ditahan oleh Ryu Sinan, Gong Sun Ho, dan yang lainnya.
Dia hanya bisa melihat saat pintu kokpit ditutup secara bertahap. Whoosh! Abadi memotong kekosongan dan menghilang ke penghalang ruang. Ibu dari anakku, Gu Tianxing, yang berdiri di depan aula, tersenyum dan berkata, putra kami pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Ibu Gu meringkuk di pelukan suaminya dan tersenyum, saya tidak ingin dia memiliki masa depan yang cerah. Saya hanya ingin dia memiliki keluarga dan keluarga dengan anak dan cucu. Dia akan, Gu Tianxing berkata, anak-anak pada akhirnya akan tumbuh dan memahami niat orang tua mereka. Di luar aula, eselon atas Liga Bintang dan Laut, yang dipimpin oleh wakil pemimpin Peng, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. The Crossing Heaven Realm adalah rumah mereka. Mereka akan mempertahankannya sampai akhir hayat mereka. Mendesah. Di alam semesta, ketika Eternal menghilang, sosok hitam secara bertahap muncul. Dia melihat ke alam penyeberangan surga, memandang Gu Tianxing dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, pesawat kelas satu lainnya memilih untuk memberontak melawan Kaisar Iblis Langit. Kapan orang yang akan mengubah alam semesta akan muncul? Abadi itu seperti perahu tanpa rumah, terombang-ambing di alam semesta yang tak berujung. Singkatnya, itu disebut perjalanan antar bintang. Terus terang, itu disebut anjing liar. Suasana di sekte menjadi semakin menindas, tanpa suasana ceria dan harmonis dari sebelumnya. Para murid menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi dengan putus asa. Sebagai salah satu dari mereka, dia secara alami tidak ingin melarikan diri. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak cukup kuat? Bukankah suamiku sering mengatakan itu? Dalam penelitian tersebut, Rose of Flowers meletakkan cangkir teh di atas meja dan berkata, tidak ada di dunia ini yang sulit bagi mereka yang menetapkan pikiran untuk itu. Jun Changqiao berkata dengan getir, ini hanya semangkuk sup ayam untuk jiwa. Kata-kata penghiburan bisa diucapkan dengan mudah, tetapi ketika seseorang benar-benar mengalaminya, orang akan tahu bahwa terkadang kenyataan itu terlalu kejam, dan seringkali membuat orang terengah-engah. Tentu saja, Jun Changqiao tidak akan menyerah. Dia sedang memikirkan cara. Bukan untuk mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Kaisar Iblis, tapi setidaknya dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, sistem tidak menghasut tuan rumah untuk menyegarkan toko, karena dengan wajah sial seperti itu dan reputasi yang tidak cukup, bahkan jika dia bangkrut, dia mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Kakak monyet, Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, bisakah aku keluar lagi? Setelah berpikir lama, dia berpikir untuk mencari pengganti. Dia tidak mau, tetapi dalam situasi saat ini, jika dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Kaisar Iblis, dia hanya bisa meminta saudara monyet untuk menggantikannya. Jun Changqiao mengeluarkan Great Sage Set, dengan lembut membelai armor rantai emas, dan berkata, pada saat krisis itu, saya ingin mengandalkannya untuk menyelesaikannya, tetapi hasilnya, tampaknya sedikit berbeda. Perbedaannya sangat besar. Sistem berkata, ini seperti orang yang berbeda. Mungkinkah sage hebat ini bukan sage hebat yang sama? Para pembaca memiliki perspektif dewa dan tahu bahwa pengganti saudara monyet berasal dari alam rahasia perkasa langit. Sebagai orang yang terlibat, Jun Changqiao masih dalam kegelapan. Tepatnya, ketika dia mencari pengganti, dia mencari efek khusus dari kembalinya Sage Agung, tetapi orang yang datang untuk menyelamatkan tempat kejadian adalah jiwa pahlawan mitos. Mungkinkah jiwa pahlawan tingkat SSS dari alam rahasia langit mungkin? Kata Jun Changqiao. Dia bisa menebak bahwa itu bukan karena IQ-nya terlalu tinggi. Sebaliknya, selama percakapan dengan Li Qingyang dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia telah dirasuki pada waktu itu. Penampilannya mirip dengan kera di dinding alam rahasia. Mereka berdua mengenakan rok kulit harimau kuning muda dan memiliki rambut bercabang yang tidak terawat. Saya ingat bahwa dia mempertanyakan peralatannya. Sistem berkata, dikombinasikan dengan Ye Xingchen dan yang lainnya, mereka bertemu Guan Yu dan Lu Bu tanpa peralatan apapun. Apakah ada hubungan antara keduanya? Mungkinkah, Jun Changqiao menebak, set sage hebat dicuri dari sini. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, ada satu hal yang tidak bisa dia ubah. Setiap kali dia membeli sesuatu dari mal, 80% darinya dicuri. Bagaimana dengan 20% lainnya? Pemiliknya belum ditemukan. Aku harus masuk dan melihatnya. Jun Changqiao berangkat ke gunung belakang. Dia ingin memasuki alam rahasia Skymite untuk dijelajahi, tetapi dia berulang kali ditolak oleh pusaran air. Dia memutuskan untuk menggunakan tubuh dan kepalanya untuk menabrak pusaran air. Pada akhirnya, dia memeluk kepalanya kesakitan dan berjongkok di tanah. Sistem berkata, saya sudah mengatakan bahwa hanya murid yang bisa masuk. Tuan rumah pasti tidak bisa masuk.
Terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu. Jun Changqiao terus menabrak alam rahasia Sky Might sementara penyembuh racun bekerja. Jika set sage hebat benar-benar berasal dari pahlawan legendaris di alam rahasia, maka pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Selama dia menguasainya, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi. Setidaknya dia bisa melindungi Paman Gu dan alam penyeberangan surga. Ledakan, ledakan. Jun Changqiao tidak menyerah dan menabrak Sky Might Secret Realm lagi dan lagi. Ketika para murid yang lewat melihat ini, mereka secara tidak sadar menebak. Apakah Patriark menjadi gila lagi? Mengapa dia melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Berdengung. Pada saat ini, pusaran air dari alam rahasia bereaksi. Jun Changqiao senang, tetapi segera digantikan oleh kekecewaan. Ada beberapa gerakan, tapi itu karena Ye Xingchen keluar dari dalam. Apa yang dilakukan Patriark? Kaisar Malam bertanya. Jun Changqiao menjawab, menabrak dinding, Ye Xingchen terdiam beberapa saat dan berkata, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Patriark. Aku tidak bebas. Jun Changqiao berkata, minggir, jangan tunda aku untuk menabrak dinding. Setelah mengatakan itu, dia akan mempercepat dan bergegas ke pusaran air. Pada saat dia hendak memukul, dia tiba-tiba merasa puas dan menoleh. Kabar baik. Ya, Ye Xingchen mengangguk. Bisa dibilang begitu. Kabar baik apa? Saya telah mendapatkan persetujuan dari Lubu yang di iblis. Kau mengalahkannya agar tunduk. Bisa dibilang begitu. Jun Changqiao berkata, ini memang kabar baik untukmu. Muridnya ini telah menantang Demonize Lubu di Sky Might Secret Realm dalam beberapa tahun terakhir. Untuk bisa mendapatkan persetujuan pihak lain sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Jika sebelumnya, Gou Sheng akan bersyukur, tetapi sekarang dia tidak merasa banyak, karena bahkan jika dia mendapatkan persetujuan, itu hanya membuktikan bahwa dia lebih kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Kaisar Iblis Surgawi. Sistem tidak bisa berkata-kata. Orang ini telah dipukul dengan keras. Sekarang dia harus membandingkan dirinya dengan Kaisar Iblis Surgawi. Kata Lubu yang di iblis. Ye Xingchen menambahkan, aku telah mendapatkan persetujuannya, jadi aku bisa memanggilnya untuk berperang. Apa? Mata Jun Changqiao melebar. Ye Xingchen berbalik dan berjalan beberapa langkah, berhenti di area yang lebih luas. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan berkata, Lubu di antara manusia, kelinci merah di antara kuda. Menunjukkan. Wosh wosh. Begitu kata, pertunjukan, diteriakkan, angin kencang tiba-tiba naik. Jika Jun Changqiao tidak menerobos ke alam Tianji dan menyembuhkan wig-nya, situasi saat ini akan membuat wig-nya hancur, memperlihatkan tengkoraknya yang berkilau, dan Rose of Flowers berteriak di kejauhan, suamiku sangat tampan. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao mengangkat tangannya dan mundur melawan angin liar. Ketika momentumnya sedikit melemah, dia menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Dia melihat Ye Xingchen berdiri di area yang luas dengan kuda yang membawa seseorang di belakangnya. Orang ini tingginya sekitar 20 kaki, mengenakan baju besi berwajah binatang, mahkota emas ungu bercabang 3, dan jubah bordir merah sikuan. Dia membawa busur surgawi berlengan 8 di punggungnya dan memegang halberd surgawi di tangannya. Tatapannya yang dingin setajam pedang, dan aura seorang veteran di medan perang meledak. Markis dari Wen. Jun Changqiao berkata, Lu Fengxian. Ye Xingchen dan yang lainnya belum membaca catatan 3 kerajaan, juga belum membaca roman 3 kerajaan, jadi mereka tidak tahu banyak tentang Lubu. Gou Sheng, yang berasal dari Huaxia, secara alami dipengaruhi olehnya, jadi dia segera mengenalinya. Kamu siapa? Lubu, yang dikelilingi oleh cahaya merah tua, berkata dengan dingin, kau tahu gelarku. Aku, Jun Changqiao berhenti, dan perasaan bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing muncul di hatinya. Dia berkata, asal sama denganmu, tetapi dari sekte yang berbeda. Asal yang sama merujuk pada leluhur yang sama. Nenek moyang yang sama merujuk pada klan atau nama keluarga yang sama. Asal yang sama tetapi dari sekte yang berbeda berarti bahwa meskipun mereka tidak dari klan atau nama keluarga yang sama, mereka memiliki nenek moyang yang sama. Itu benar. Mereka berdua adalah jiwa Huaxia, dan mereka memiliki nenek moyang yang sama. Pria kecil. Lubu mencibir. Jangan mencoba mencari cara untuk berteman denganku, karena aku sudah. Dia memandang Ye Xingchen dan berkata, menandatangani kontrak jiwa pahlawan dengannya. Kontrak jiwa pahlawan. Jun Changqiao tercengang. Apa maksudmu? Lubu berkata, aku adalah jiwa pahlawan, dan dia adalah tuan rumah. Musuh tuan rumah adalah musuhku. Jika tuan rumah ingin bertarung, aku akan bertarung.
Jun Changqiao mengerti. Brengsek, sistem tidak bisa tidak mengeluh. Kami baru saja keluar dari genre roman, bagaimana itu berubah menjadi genre pemanggilan? Tidak, Jun Changqiao menutup wajahnya dan berkata, ini agak berantakan. Menurut manual tanah rahasia surgawi, itu hanya tanah rahasia yang memberikan peralatan dan mitra pelatihan. Mengapa itu memberikan jiwa-jiwa heroik? Sepertinya aku mengerti sesuatu, kata sistem itu. Mengerti apa? Jun Changqiao buru-buru bertanya. Sistem menjelaskan, apakah jiwa-jiwa heroik di dalam juga semacam hadiah? Hanya ketika mereka dikenali, mereka dapat bertarung bersama dengan muridnya. Lalu bagaimana situasinya denganku? Bahkan jika itu mirip dengan perang cawan suci, murid itu bisa memanggil jiwa-jiwa heroik, tetapi dia tidak bisa masuk. Mengapa dia memanggil Raja Kera? Tidak, itu bukan pemanggilan, tapi kepemilikan. Itu sangat berbeda dari lubu yang diiblis oleh Ye Xingchen. Kenapa kamu sangat peduli? Sistem berkata, logika adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh penulis, bukan protagonis. Karena Anda mendapat manfaat darinya, bukankah Anda harus berimprovisasi pada Gokuraku Jodo? Itu masuk akal. Jun Changqiao tercerahkan. Tidak peduli rahasia apa yang tersembunyi di tanah rahasia surgawi, karena murid itu bisa memanggil jiwa-jiwa heroik untuk bertarung, kekuatannya pasti akan meningkat. Kenapa dia tidak sampai ke dasarnya? Xingchen, Jun Changqiao berkata, apakah dia kuat? Karena dia telah membuat kontrak jiwa heroik, dia secara alami lebih memperhatikan seberapa banyak bantuan yang bisa diberikannya. Anak, pada saat ini, Lubu mengangkat Sky Piercer-nya dan berkata dengan dingin, apakah kamu mempertanyakan kemampuanku? Dari posturnya, sepertinya dia ingin bertarung. Jun Changxiao menggosok hidungnya dan berkata, bagaimana kalau kita bertengkar? Aku akan menemanimu sampai akhir. Di luar aula puncak utama. Lubu yang dirasuki setan mengendarai Red Hare dan berdiri di belakang Ye Xingchen. Apakah itu tubuh atau senjatanya? Mereka ditutupi oleh aliran cahaya yang mirip dengan api merah. Brengsek, Su Xiaomo berkata dengan heran, mengapa dia keluar? Sejujurnya, dia hampir tidak mengenali Lubu saat dia bersenjata lengkap. Karena apakah itu temperamen atau auranya, mereka seperti dua orang yang berbeda. Aku dengar dia ditundukkan oleh junior Brother Ye, kata Li Fei. Itu bekerja. Mata Su Xiaomo melebar. Li Qingyang menyilangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, ketika kami menantangnya, dia sudah sangat kuat tanpa peralatan apapun. Sekarang dia sudah lengkap, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Datang. Jun Changqiao berkata, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, dia bersandar di kursinya. Tunggu sebentar, bukankah orang ini ingin bertarung? Kenapa kamu duduk di kursi? Pada saat ini, kamera diperbesar dan mengungkapkan bahwa Jun Changqiao sedang duduk santai di depan aula dengan bagian belakang kepalanya bertumpu pada lengannya. Adapun yang berhadapan dengan Lubu yang dirasuki iblis di lapangan latihan, Raja Ungulah yang dengan lembut melepas dan melipat seragam sekolahnya. Tidak, Zi melolong dalam hatinya, Patriark meminta berkelahi. Kenapa aku yang berkelahi? Hah? Tiba-tiba, tatapan Ye Xingchen berubah serius. Di belakangnya, jiwa kepahlawanan Lubu bergema dengan jiwa tuan rumah. Segera, dia menyerbu ke depan dengan kudanya. Heavenly Halberd di tangannya menembus kehampaan, dan cahaya merah meledak. Hu. Auranya begitu kuat, dan cahaya dari efek khusus membuat semua orang sulit membuka mata. Ya dewa, Su Xiaomo berseru, ini sangat kuat. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan keras bisa terdengar dari lapangan latihan. Awan debu dan udara berwarna darah bersiul di udara. Li Qingyang dan yang lainnya mundur. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Lubu, yang dilengkapi dengan peralatan, sangat kuat hanya dengan melihat serangan biasa dari tombaknya. Aula Guruzi, suara mendesing. Pada saat ini, bayangan ungu meluncur keluar dari udara dan berdiri di tepi lapangan dengan postur setengah jongkok. Raja Ungu menyilangkan tangannya. Rambut ungunya menari-nari tertiup angin. Wajahnya sedikit ganas. Selama periode waktu ini, apakah itu para petinggi atau para murid, mereka semua menerobos. Sebagai Kun Ungu, kekuatannya telah meningkat banyak. Dia pasti bisa melawan kultivator alam setengah langkah Divine. Namun, menghadapi serangan langsung dari iblis Lubu masih sedikit memuaskan. Cukup, Ye Xingchen mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan dingin, panah menusuk matahari dan bulan. Tepat setelah dia mengatakan itu, Lubu, yang menunggangi Red Hare, melompat dan mengeluarkan Dragon Teng Bow dari punggungnya. Dia menarik tali busur dengan tangan kirinya dan seketika, seberkas cahaya yang sepertinya menembus matahari dan bulan berkumpul.
Suara mendesing. Tidak baik. Ekspresi Raja Ungu berubah. Dia tidak peduli tentang citranya dan berguling ke samping seperti keledai. Ledakan. Dalam sekejap mata, panah mendarat di lapangan latihan. Lempengan batu yang diperkuat oleh beberapa susunan dan terbuat dari bahan yang luar biasa hancur seketika, memperlihatkan lubang besar yang lebarnya beberapa kaki. Raja Ungu, yang nyaris tidak berhasil menghindar, berbalik dan melihat. Keringat dingin muncul di keningnya. Panah menusuk matahari dan bulan. Panah menusuk matahari dan bulan. Ye Xingchen membuat serangkaian segel tangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Lubu yang di iblis melayang di udara dan terus menarik dan melepaskan tali busur. Orang hanya bisa melihat panah demi panah membombardir lapangan latihan. Bum bum bum. Bum 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 bum. Di tengah hujan peluru, Raja Ungu terus menghindar. Meskipun gerakannya sedikit tidak enak dilihat, setidaknya dia bisa menghadapinya. Dia berteriak dalam hatinya, apakah benda ini tidak memiliki cooldown? Terus menembak. Itu benar. Setelah menembakkan lebih dari 10 anak panah berturut-turut, lubu yang menjadi iblis menyingkirkan busur dan memegang Sky Halberd dengan kedua tangan. Dia menggunakan Sky Halberd untuk menekan dari atas. Sial. Raja Ungu memantapkan dirinya dan menginjak tanah yang hancur dengan satu kaki. Tubuhnya yang terbuka memancarkan cahaya ungu. Tinju merah mudanya mengumpulkan energi iblis yang agung dan dia berteriak, kamu sudah keterlaluan. Beberapa orang mungkin telah melupakan gelar eksklusif Si. Betul sekali. Deru ketidakmampuan. Meskipun agak ketinggalan zaman, setidaknya ketika dia marah, dia bisa mengaum dengan ceroboh dalam pertempuran untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Wosh, wosh wosh. Sky Halberd menekan dengan gelombang energi merah yang mengamuk. Sarung tangan merah muda menghadapi serangan dengan energi iblis ungu yang mengerikan. Kakak, ruang di sekitarnya dengan cepat runtuh. Boom, akhirnya, energi merah dan ungu bertemu di udara, seperti dua bom nuklir yang bertabrakan, langsung menggulung gelombang udara yang mengejutkan. Tidak, Li Qingyang mencengkeram kepalanya dengan putus asa. Saat ini, dia tidak peduli siapa yang menang antara Lu Bu dan Si. Dia lebih peduli tentang arena seni bela diri. Hilang. Semuanya hilang. Riak yang terus menyebar secara bertahap melemah. Arena seni bela diri kelas atas yang dia ciptakan dengan susah payah telah digantikan oleh lubang besar. Bahkan batu bata yang retak dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan. Itu adalah kematian yang menyedihkan. Su Xiaomo dan yang lainnya tercengang. Mereka mengunci mata mereka pada Ye Xingchen, Lu Bu, dan Raja Ungu. Ketiga pihak tidak bergerak, seolah waktu telah berhenti. Menakjubkan. Setelah beberapa saat, Zi melepas sarung tangan merah mudanya dan mengacungkan jempol. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Kelopak matanya menggulung dan susu kedelai yang diminumnya pagi-pagi terus keluar dari mulutnya. Bagus. Jun Changqiao berdiri dan bertepuk tangan, kepuasan di wajahnya. Untuk bisa mengalahkan Zi seperti ini, kekuatan tempur lubu yang di iblis itu sangat kuat. Untuk dapat menandatangani kontrak dengannya sama dengan memiliki petarung emas. Kepala keluarga. Pada saat ini, suara sangguan sinyal terdengar di telinganya. Benda terbang tak dikenal muncul di peta satu demi satu. Sepertinya, kapal perang alam roh bintang. Oh, Jun Changqiao segera kembali ke Eternal. Su Xiaomo dan yang lainnya mengirim Hall Master Si ke aula medis. Namun, saat mereka pergi, Si, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya dan diam-diam bersukacita. Untungnya, saya pingsan. Kalau tidak, saya akan sial. Semua orang mengira Raja Ungu pingsan, tetapi sebenarnya, dia berpura-pura. Kenapa dia berpura-pura? Sangat sederhana, dia tidak bisa mengalahkannya. Tanpa peralatan, para murid inti mengalami kesulitan untuk menang melawan Lu Bu yang di iblis. Sekarang dia sudah lengkap, dia benar-benar seorang jenderal yang tak terkalahkan. Raja Ungu, yang telah disiksa oleh Yuan Gongzi, belajar menjadi pintar. Melihat situasinya tidak baik, dia langsung berpura-pura mati. Namun, itu benar-benar menyakitkan, mendesis. Raja Ungu hanya bergerak sedikit, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya runtuh. Sebagai binatang kun yang langka, pertahanan fisiknya kuat, tetapi jika dia tidak berpura-pura mati dan terus bertarung dengan Lu Bu, hasilnya tidak akan sesederhana pingsan. Terlalu bijak. Zi senang dengan strategi cerdasnya. Jun Changqiao dan yang lainnya semuanya tertipu. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pria yang tidak kalah dengan Ye Xingchen akan memalsukan kematiannya. Di mana harga dirinya? Di mana wajahnya? Faktanya, saat dia mengambil jarum dan benang untuk menjahit pakaian, martabat dan wajah tidak lagi penting bagi Raja Ungu. Ini juga memberitahu kami bahwa di seluruh sekte,
Kecuali beberapa murid, banyak orang berubah, seperti Ye Xingchen dan Jun Changqiao. Kapal abadi. Jun Changqiao duduk di kursi kapten, melihat peta bintang. Bintik-bintik cahaya di layar mewakili keberadaan kapal perang. Sangguan Sinyao memperbesar layar dan secara bertahap melihat bentuk titik cahaya. Ada lusinan dari mereka, sangat mirip dengan kapal perang Star Spirit World. Jun Changqiao berkata, tidak seperti kapal perang Star Spirit World. Orang tua dari Taixuan juga hadir. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia mengangguk dan berkata, hanya dari segi fisik, itu jauh lebih besar dari kapal abadi. Kepala keluarga. Sangguan Sinyao berkata, area yang dituju oleh kapal perang ini tidak diketahui. Jun Changqiao terdiam sejenak dan berkata, ikuti mereka. Kapal perang dan Star Spirit World memiliki banyak kesamaan. Harus ada hubungan antara keduanya. Dia ingin mencari tahu. Jika ada kesempatan, dia bisa. Sistem berkata, perampokan. Kamu mengatakannya. Jun Changqiao berkata, tidak. Gou Sheng memang memiliki ide untuk merampok. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa dia memiliki permusuhan dengan dunia roh bintang. Jika kedua belah pihak terlibat, dia secara alami tidak akan berbelas kasih. Lebih-lebih lagi, mengirim begitu banyak kapal perang sekaligus, mereka pasti tidak di sini untuk berlibur. Mungkin mereka sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang buruk. Aduk, Eternal mengubah arahnya dan terbang menuju kelompok kapal perang. Sepanjang jalan, ia sengaja menjaga jarak agar tidak ketahuan. Seperti yang diharapkan, orang tua dari Taixuan berkata dengan bangga, ini adalah susunan penyembunyian yang saya kembangkan secara pribadi. Ini dapat menyembunyikan aura kapal perang tanpa ketahuan. Luar biasa. Jun Changqiao memuji sambil tersenyum. Patriark, mereka telah berhenti, kata Sangguan Sinyao. Jun Changqiao buru-buru melihat keluar kabin dan melihat lusinan kapal perang perlahan berhenti di luar pesawat yang bersinar. Matanya segera menjadi dingin, armada Kaisar Iblis Surgawi. Bagaimana dia bisa tahu? Saat itu, bawahan Kaisar Iblis Surgawi telah mengepung domain Suanyuan dengan kapal perang. Perbedaannya adalah ada lebih sedikit kapal perang kali ini, tetapi formasinya masih belum lemah. Makhluk dari dunia mimpi buruk hijau, dengarkan. Kaisarku telah memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Karena kamu telah memilih untuk menolak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Suara dingin datang dari kapal perang utama, membenarkan dugaan Jun Changqiao. Faktanya, Green Knight Mareworld adalah salah satu pesawat yang Gu Tianxing sebutkan bahwa Kaisar Iblis Surgawi telah mengeluarkan surat tantangan. Dalam kata-kata surat tantangan, jika mereka menolak untuk tunduk pada Kaisar Iblis Surgawi, maka hari ini akan menjadi hari hukuman. Desir, desir, pakar setengah langkah terbang keluar dari Green Knight Mareworld satu demi satu. Mereka melayang di langit berbintang yang gelap, menghadapi lusinan kapal perang. Mata mereka berkilat marah. Kekeke, tawa aneh datang dari kapal perang utama. Lihat wajahmu. Apakah kamu berencana untuk menolak tunduk? Tentu saja, seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan tegas. Sejak menerima surat tantangan, yang sebenarnya adalah surat bujukan, dia dan rekan-rekannya telah mendiskusikannya. Kesimpulan terakhir adalah bahwa mereka lebih baik mati daripada hidup dalam ketidakhormatan. Dalam hal itu, kalau begitu aku akan mengumumkannya hari ini. Mulai sekarang, dunia mimpi buruk hijau akan dihapus dari sistem awan abu-abu dan seluruh alam semesta atas. Mendengar suara ini, tatapan Jun Changqiao menjadi lebih dingin. Dia mengatakan hal yang sama ketika dia menghancurkan sekte lain. Namun, premisnya adalah bahwa ada konflik antara kedua belah pihak. Tetapi Kaisar Iblis Surgawi telah menghancurkan pihak lain hanya karena mereka menolak untuk tunduk. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah penguasa alam semesta? Retakan, 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 retakan. Pada saat ini, kabin lusinan kapal perang dibuka. Satu demi satu, tentara tinggi dan kekar mengenakan baju besi khusus terbang keluar. Saat mereka secara bertahap berbaris di kehampaan, sebenarnya ada ratusan ribu dari mereka. Tentu saja, mampu bergerak di alam semesta tidak berarti bahwa mereka semua adalah rahasia surgawi setengah langkah. Mereka juga dilengkapi dengan harta yang bisa menahan kekuatan ruang. Jun Changqiao telah mendapatkan harta seperti itu sebelumnya. Menghancurkan. Suara tanpa emosi datang dari kapal perang utama. Desir, desir. Dalam sekejap, ratusan ribu tentara yang diperlengkapi dengan baik menyerbu ke Green Knight Mareworld, menyerang para ahli yang menjaga rumah mereka. Sebuah plot invasi dan perlawanan akan segera terungkap. Ki iblis yang kuat dan ledakan-ledakan bergema di seluruh alam semesta, dan gelombang energi beriak satu demi satu.
Kaisar Iblis Surgawi memiliki banyak ahli rahasia surgawi setengah langkah di bawah komandonya. Terutama dalam hal jumlah, dia berada di atas angin. Sejujurnya, adegan ini adalah dunia yang terpisah dari Gusuan Yuan yang melindungi rumahnya, tetapi itu masih mengejutkan eselon atas dan murid di kapal abadi. Ledakan, ledakan, energi meledak di alam semesta seperti kembang api. Tidak hanya mengguncang ruang, tetapi juga menghilangkan banyak puncak pencarian kebenaran dan ahli rahasia surgawi setengah langkah. Aku lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Setelah terluka parah, seorang ahli dari Green Knight Mareworld meraung dan memilih untuk menghancurkan jiwanya sendiri untuk mati bersama musuh. Retakan. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya. Matanya berubah menjadi merah. Adegan ahli Green Knight Mareworld mengorbankan dirinya untuk melindungi rumahnya mengingatkannya pada kehancuran benua bintang jatuh. Kemarahan dan niat membunuh memenuhi pikirannya. Kepala keluarga, Ye Xingchen muncul di kokpit dan berkata dengan dingin, murid meminta untuk bertarung. Aku akan menunggu. Li Qingyang, Xiao Zuiji, dan yang lainnya juga datang. Mereka dengan keras berkata, meminta untuk bertarung. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Green Knight Mareworld. Sulit bagi mereka untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi dengan kekuatan mereka saat ini. Bahkan jika mereka melihat dari jauh, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Namun, Patriark sangat marah. Sebagai seorang murid, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menenangkannya. Jun Changqiao perlahan bangkit dari tempat duduknya. Dia menundukkan kepalanya dan membelakangi muridnya. Setelah waktu yang lama, dia berkata, karena kita sudah berselisih dengan Kaisar Iblis Surgawi, dia mendongak dengan niat membunuh di matanya. Sekte sepanjang masa tidak takut pada pertempuran. Ledakan, ledakan, ratusan ribu pasukan Kaisar Iblis Surgawi mendekat. Selusin pakar Green Knight Mareworld yang dengan keras kepala melawan sudah terluka. Mereka hampir ambruk. Jika mereka mati, Green Knight Mareworld akan hancur. Setiap orang, penatua berambut abu-abu itu meraung, dunia ada jika kita hidup, dan dunia mati jika kita mati. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bintik-bintik cahaya neon terpancar dari tubuhnya. Ini adalah tanda yang hanya muncul ketika jiwa seseorang terbakar. Jelas bahwa dia ingin menyeret beberapa lagi bersamanya sebelum dia mati. Hentikan dia. Jangan biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli musuh mendesak maju. Semua jenis energi bersiul dan meledak, bertujuan untuk membunuh target terlebih dahulu dan menghindari ledakan yang disebabkan oleh membakar jiwa seseorang. Desir, 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 desir. Pada saat itu, panah tiba-tiba terbang dari kehampaan yang jauh dan mengenai kelompok ahli. Mereka meledak di tempat dan berubah menjadi kabut berdarah. Ledakan. Penatua berambut abu-abu itu tidak berhenti pada akhirnya. Jiwanya berhasil menghancurkan dirinya sendiri. Seperti ledakan nuklir, gelombang kejut menyapu alam semesta dan mengambil ribuan tentara musuh. Sebelum dia meninggal, dia melihat daerah dari mana panah itu berasal. Seorang pria muda yang memegang busur berjalan keluar dari kegelapan, diikuti oleh puluhan seniman bela diri yang berpakaian serupa. Waktu terlalu sempit, jadi dia tidak bisa melihat wajah semua orang dengan jelas. Dia hanya ingat bahwa ada 3 kata yang terukir di dada mereka. Sekte sepanjang masa, bahwa lelaki tua itu telah menghancurkan dirinya sendiri, membawa ribuan musuh bersamanya pada saat-saat terakhir hidupnya. Dengan kata lain, bahkan jika Jun Changqiao bergegas ke medan perang bersama murid-muridnya, pengorbanan lelaki tua itu tidak mengubah hasilnya. Senior, beristirahat dalam damai. Jun Changqiao memegang busur lidah naga dan berkata dengan lembut. Sebenarnya, dalam situasi barusan, lelaki tua itu bisa saja menyerah membakar jiwanya untuk membunuh musuh yang menyerbu, tetapi dia tetap melakukannya. Mengapa? Karena lukanya terlalu serius, dan karena dia tidak bisa bertahan lagi. Karena dia akan mati, dia mungkin juga menghancurkan dirinya sendiri untuk membiarkan lebih banyak musuh mati bersamanya. Bahkan jika dia harus mengambil risiko jiwanya dihancurkan, dia masih akan membawa musuh bersamanya. Semangat semacam ini sangat memengaruhi Jun Changqiao. Jadi, semua orang yang datang untuk menyerang hari ini harus mati. Bawahan Kaisar Iblis Langit yang menyerang alam mimpi buruk hijau menoleh dan menatap Jun Changqiao dengan mata seram. Sekte sepanjang masa. Kapten di kapal perang utama menggenggam kedua tangannya dan melihat sekelompok orang yang muncul di peta bintang. Dia tersenyum dingin. Kaisar Iblis Langit pernah memerintahkan semua armada untuk berkumpul di alam penyeberangan surga setelah penghancuran alam mimpi buruk hijau. Kita harus melenyapkan sekte ini. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di sini.
Cukup. Jun Changqiao mengembalikan busur lidah naga kepada Ye Xingchen dan mengeluarkan Heart to Keep Blade yang berambut panjang dari cincin luar angkasanya. Menghitung waktu, terakhir kali senjata harapan pertama ini muncul adalah ketika naga kecil itu dipakukan ke pilar naga. Apakah tidak ada lagi sel talisman yang tersisa? Tidak, masih ada 2 lagi. Jun Changqiao tidak mengeluarkannya karena setelah meninggalkan alam atas, bentuk keempat dari pedang keras untuk dijaga jelas-jelas lemah. Anak, Kapten mengabaikan pisau mainan dan berkata, posisi apa yang Anda pegang di sekte sepanjang masa? Posisi Patriark. Jawaban Jun Changqiao sangat tenang. Anjing yang menggonggong tidak menggigit, tetapi anjing yang tidak menggonggong melakukannya. Pada saat ini, semakin tenang Gou Sheng, semakin menakutkan dia. Kamu adalah Patriark. Kapten yang duduk di kapal perang utama tercengang. Kaisar Iblis Langit telah memerintahkan agar semua armada harus berkumpul di luar alam penyeberangan surga setelah menghancurkan pesawat yang ditentukan sebelum mereka bisa pergi dan menghancurkan sekte sepanjang masa. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kekuatan sekte itu luar biasa. Jika mereka ingin menjatuhkannya, mereka perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Ini semakin membuktikan bahwa Patriark Sekte sepanjang masa bukanlah karakter yang sederhana. Kalau tidak, Kaisar Iblis Langit tidak akan terlalu memperhatikannya. Kapten, Wakil Kapten berkata dengan ekspresi serius, situasinya tidak baik. Kapten juga menyadari hal ini. Pada saat ini, senyum di wajahnya telah digantikan oleh ekspresi yang benar-benar serius. Begitu mereka mendengar bahwa itu adalah Patriark, mereka segera menganggapnya serius. Bawahan dari bos terakhir, Kaisar Iblis, bukanlah orang bodoh. Hari ini, saya menyatakan Anda akan dihukum mati. Jun Changqiao menundukkan kepalanya dan berjalan dari kehampaan. Dentang, suara tajam dari pisau yang terhunus bisa terdengar. Seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh atribut hitam pekat. Perlahan-lahan, dia mengenakan jubah hitam dan berjalan keluar dengan sabit-sabit. Tidak ada cara untuk menjelaskan. Tidak ada musik latar juga. Kali ini, membuka segel dari Heart to Retract Blade bisa dikatakan yang paling sederhana sepanjang sejarah. Namun, semakin banyak, aura alam semesta menjadi semakin menyeramkan. Kekuatan pengikat yang menggerakkan ruang melonjak seperti gelombang badai. Semua prajurit yang bersentuhan dengannya segera merasakan tubuh mereka menegang. Oh tidak, semua orang berteriak ketakutan dan menggunakan metode kultivasi mental mereka untuk melawan kekuatan yang mengikat. Segera, mereka menekannya ke kisaran yang dapat ditoleransi. Pada saat ini, kelemahan Blade yang sulit ditarik kembali terlihat. Sangat sulit untuk mengendalikan para prajurit ini yang semuanya berada di puncak alam pencarian kebenaran. Tentu saja, ada terlalu banyak dari mereka. Jun Changqiao tidak berharap untuk menahan mereka dan mengulangi adegan pembunuhan ke segala arah. Tujuan hidupnya sangat sederhana. Dia ingin melepaskan kekuatan pengikat untuk membawa efek samping ke pihak lain sehingga akan lebih mudah bagi murid-muridnya untuk memusnahkan mereka. Meskipun bentuk keempat dari pedang yang sulit ditarik tidak bisa lagi menangani lingkungan seni bela diri yang lebih kejam, para murid yang baru dilatih dapat dianggap memiliki kemampuan untuk bertahan di alam pencarian kebenaran atau bahkan alam setengah langkah. Membunuh, kata Jun Changqiao. Suara ini terdengar sangat rendah melalui tenggorokannya. Sebelum eselon atas dan murid sekte sepanjang masa dapat mengambil tindakan, kabin kapal perang utama terbuka, dan kapten bersenjata lengkap bergegas dengan aliran cahaya. Sabit-sabit itu agak aneh. Untuk alasan keamanan, dia harus melakukannya sendiri. Mati, suara mendesing. Demonik Ki meledak di langit, berubah menjadi tangan hitam yang meraih Jun Changqiao. Kekuatan kapten ini tidak biasa. Dia sudah berada di alam rahasia surgawi. Suara mendesing. Jun Changqiao mengayunkan sabit seperti Grim Reaper dan langsung membelah tangan hitam itu menjadi 2. Kemudian, dia mengangkat lengan bajunya tanpa angin dan menyerbu ke depan dengan kekuatan roh sejati. Alam rahasia surgawi vs alam rahasia surgawi. Mendesis. Tiba-tiba, kuda kelinci merah meringkik. Ye Xingchen berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kerumunan. Di belakangnya, jiwa kepahlawanan Lubu yang menjadi iblis Lubu berlari di atas kudanya. Jejak kaki merah dibiarkan kosong. Pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Ryu Sinan dan yang lainnya juga melepaskan kultivasi mereka dan menyerbu ke depan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kapten mencibir dengan dingin. Patriark Sekte sepanjang masa ini agak aneh. Dia sangat berhati-hati dan tidak meremehkan musuh sama sekali. Namun, dia berani menyerang pasukan ratusan ribu dengan hanya beberapa lusin orang. Apakah dia tidak mencoba memecahkan batu dengan telur? Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu,
gelombang ki iblis meledak. Senyum di wajah kapten membeku. Ini karena dalam penglihatannya, tentara lapis baja yang menunggangi binatang iblis muncul. 100, 1000, 10.000, Zhong Yi mencabut pedangnya dan berteriak, keinginan untuk menembus garis musuh, hanya kematian yang menunggu. Bunuh. Membunuh. Membunuh. Anggota War Cavalry Hall yang dilengkapi dengan baik melompat ke atas kuda mereka dan menyerbu ke medan perang seperti pisau tajam. Penatua Taixuan di kokpit mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Hanya anggota rilem pencarian kebenaran puncak dari War Cavalry Hall yang bisa mengabaikan kekuatan alam semesta. Ini karena dia telah menguraikan array dalam token dan dapat memproduksinya secara massal. Aku melihatnya sekarang. Sistem berkata, Penatua Taixuan bertanggung jawab untuk menambal. Hanya aula kavaleri perang yang ada di sini. Ada juga pasukan suku iblis yang dipimpin oleh Yao Mengying. Meskipun hanya ada beberapa puluh ribu dari mereka, mereka semua dipilih dengan cermat. Ledakan, ledakan. Di langit di atas alam semesta, Jun Changqiao dan Kapten sudah mulai bertarung. Karena keduanya berada di alam misteri surgawi dan mereka bertarung dengan senjata sungguhan, ruang di sekitarnya langsung hancur. Tarian 10.000 setan. Kapten sepertinya takut, atau mungkin dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Setelah beberapa gerakan menyelidik, dia langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Di alam semesta yang gelap, di ruang yang hancur, atribut seperti tinta yang aneh keluar dengan gila-gilaan. Mereka secara bertahap berkumpul dan mengembun menjadi berbagai bentuk setan dan hantu. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menyerang Jun Changqiao. KKK, kemanapun mereka lewat, alam semesta runtuh. Jun Changqiao berdiri di tempatnya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, tapi dia dengan tenang menyingkirkan pedang tak terhentikan. Kemudian, dia melihat ke langit dan terbang dengan cepat. Mengaum, mengaum, puluhan ribu setan meraung dan mengejarnya. Dari jauh, aliran cahaya melesat dengan cepat seolah-olah akan menembus alam semesta. Puluhan ribu setan dan hantu mengejarnya. Raungan dan jeritan mereka bergema di alam semesta, mengguncang ruang. Dalam keadaan normal, antagonis akan memandang rendah protagonis karena hanya melarikan diri. Namun, ekspresi kapten itu serius. Dia bahkan merasakan perasaan tidak nyaman. Tidak baik, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia akan berbalik dan berlari. Sudah terlambat. Jun Changqiao, yang terbang ke atas, tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia bersandar dan menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia perlahan mengulurkan satu tangan. Weng, cahaya keemasan tiba-tiba menyala dan swastika besar muncul di langit. Kemudian, telapak tangan emas dengan efek khusus terlihat menekan puluhan ribu iblis dan hantu. Ledakan, ledakan, ledakan. 6 kata emas perlahan muncul di layar, Vairocana Zen Palem. Betul sekali. Sistem berkata, seni bela diri dari barang tertinggi akhirnya digunakan oleh tuan rumah. Ini layak untuk lebih dari 300 bab di final. Para pembaca telah melupakannya. Wosh wosh, wosh wosh. Telapak tangan emas yang bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh ditekan seperti pisau panas menembus mentega. Tidak peduli apakah itu iblis atau hantu, selama itu menyentuhnya, itu akan berubah menjadi abu. Ah, ah. Jeritan seperti hantu dan lolongan seperti serigala terdengar, seolah-olah roh jahat telah jatuh ke neraka dan menderita siksaan tanpa akhir. Tidak, Kapten meraung dengan mata terbuka lebar. Area di mana dia berada hanya di area yang dicakup oleh Vairocana Zen Palem. Dia hanya bisa menatap dengan ngeri dan membiarkan telapak tangannya menekan ke bawah. Dia tidak berdaya. Kaisar Iblis Surgawi ini sangat berhati-hati. Dia menggunakan gerakan pembunuh besar di awal pertempuran. Namun, Jun Changqiao lebih stabil darinya. Karena dia juga menggunakan jurus pembunuh tanpa ragu-ragu. Anda memiliki puluhan ribu setan menari, saya Vairocana. Anda memiliki 4 berpasangan, saya Raja Meledak. Boom, Ryu Sinan dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan musuh tiba-tiba mendengar ledakan hebat. Mereka melihat ke belakang dengan kaget dan melihat teratai emas dengan kata, Buddha, berangsur-angsur mengembun di ruang runtuh di kejauhan. Desir, Jun Changqiao mendarat di atasnya dan duduk bersila dengan kedua telapak tangannya menyatu. Sayangnya, alopesianya sudah sembuh. Kalau tidak, dengan kepala yang berkilau, dia pasti akan sebanding dengan seorang biarawan suci. Wosh, wosh wosh. Teratai emas memancarkan cahaya Buddha, menerangi alam semesta yang gelap. Semua murid sekte sepanjang masa yang tersentuh merasa seperti mandi di semilir angin musim semi. Kekuatan tempur mereka langsung meningkat banyak.
Orang yang paling didorong adalah Dunan. Dia memegang tongkat yang diperoleh dari alam rahasia Tianwei dan berteriak, letakkan pisau daging dan jadilah Buddha. Jika tidak, mati. Ledakan, ledakan. Staf dengan kekuatan reformasi meledakkan kepala bawahan Kaisar Iblis Surgawi lagi dan lagi, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Kemudian, mereka berubah menjadi kehampaan dalam ratapan dan lolongan. Brengsek, Su Xiaomo berkata dengan terkejut, ketika orang ini galak, dia bahkan lebih kejam dari kita. Anda salah. Dunan menjepit tongkat biksu di antara kedua tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Saya tidak galak, dia berbalik, dan tongkat biksu membawa cahaya Buddha untuk melenyapkan beberapa tentara yang menyerang. Aku mengirim mereka ke tanah kebahagiaan. Oke, ayo pergi bersama. Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya tidak mau kalah. Mereka mengeluarkan artefak eksklusif mereka dan mengaktifkan karakter eksklusif mereka. Mengambil keuntungan dari cahaya Buddha, mereka dengan berani membunuh kekerumunan. Beberapa orang akan bertanya, di mana kaptennya? Jiwanya telah pergi ke Land of Ultimate Bliss untuk mendaftar. Jangan salahkan alam rahasia surgawi karena tidak memiliki kartu di lengan baju mereka. Pemenang dan pecundang ditentukan dengan mudah. Alasan utamanya adalah karena keduanya menggunakan gerakan membunuh. Pada akhirnya, salah satu dari mereka pasti akan mati. Gou Sheng baru saja tercerahkan dan hubungannya dengan Rose of Flowers telah mencapai tingkat epik. Putranya bahkan belum lahir, jadi, siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup, semua orang tahu, kan? Cahaya Sang Buddha berlangsung selama beberapa jam. Ketika alam semesta kembali ke keadaan gelapnya, beberapa ahli Green Knight Mare World yang tersisa sudah tercengang. Di kejauhan, para petinggi dan murid sekte sepanjang masa secara aktif membersihkan medan perang. Orang tua dari Taixuan membawa orang masuk dan keluar dari lusinan kapal perang. Ketika dia selesai dengan penyesuaian, dia berkata, Patriark, kapal perang ini semuanya terkendali. Desir, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan menyimpannya di dunia abadi. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan membawa semua orang kembali ke kapal abadi yang berlabuh di kejauhan. Dia benar-benar datang dan pergi dengan tenang, hanya mengambil lusinan kapal perang dengan lambaian tangannya. Menyaksikan cahaya yang mengalir berangsur-angsur menghilang, kaki para ahli Green Knight Mare World menjadi lunak dan mereka lumpuh dalam kehampaan. Saat kamera secara bertahap memperkecil, ratusan ribu mayat melayang di sekitar mereka. Darah berkumpul di sungai. Adegan yang disajikan seperti rumah jagal atau api penyucian kematian.